lapar dan haus, tapi juga momentum beribadah yang harus didukung tubuh sehat dan bertenaga. Banyak perubahan pola hidup seperti jam tidur, aktivitas harian, terutama pola makan drastis yang bisa berdampak pada kesehatan tubuh. Tantangannya beragam, mulai dari kurangnya asupan cairan, kekurangan serat, hingga pola makan berlebihan saat berbuka. Kurangnya keseimbangan gizi bisa menyebabkan lemas, gangguan pencernaan, hingga risiko gula darah dan kolesterol tidak terkontrol. Jadi, bagaimana menjaga asupan gizi yang tepat? Apa saja rekomendasi makanan yang sebaiknya dikonsumsi saat sahur dan berbuka? Temukan jawabannya hanya di Gentalk. Semangat sore Generali Friends semuanya dimanapun kalian berada. Apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat terus. Karena hari ini di Gentalks tanggal 27 Februari 2025 harusnya semua Generali Friends hari ini semakin semangat karena apa? Akhir bulan dan tanggal gajian. Oke, bertemu kembali dengan saya Yano sebagai host Gentalks di sore hari ini. Dan sebelum kita mulai Gentalks pada sore hari ini, coba saya ingin tahu dulu nih, yang ikutan itu dari mana? Boleh dong ditulis namanya dan asal kotanya dari mana. Dan saya juga pengen tahu nih, menu kalian takjil berbuka puasa itu apa? Silakan tulis di kolom chat yang ada di Zoom kalian masing-masing. Coba dong, ayo kita absen dulu. Coba dikenalin dulu namanya siapa, dari kota mana, dan menu takjil khas berbuka puasanya itu apa. Kenapa saya nanya menu takjil? Karena kita relate dengan topik pembahasan kita sore hari ini. Kalau lihat di virtual background saya ada di sini. Di mana sih? Oh, mana? Ini. Nah ini. Oke. Coba kita lihat dulu nih. Di kolom chat baru ada satu yang nulis Kak Ica dari Yogyakarta dengan menu klepon. Wah ini nih. Kirain menu itu apa kue yang masuk Netflix itu loh di Jogja itu loh ada lupis. Nah, coba ada lagi nggak? Coba ditulis dulu dong. Ayo dari mana kota asalnya dan juga apa menu khas takjil berbuka puasa kalian. Ayo ditulis dulu di kolom chat. Sampai rame baru saya mau lanjut acaranya. Ayo, ditulis dulu di kolom chat ini. Dari Jogja, menu klepon. Kita sambil tunggu ya. Dan buat yang baru pertama kali bergabung, saya ucapkan selamat bergabung di acara Gentalks, di mana kita akan berdiskusi tentang topik-topik yang sangat bermanfaat sekali pokoknya ya. Oke, dari apa nih? Dari Pasuruan ada Bang Yusrol. Ini menu takjilnya cilok plus es teler. Waduh, oke. Es teler sih enak tuh ya. Apalagi kalau pakai kelapanya dibanyakin. Oke, terus ada bubur sumsum dari Kak Nadia di Kota Subang. Ini dari Jakarta kerupuk kuning asinan pakai sambal kacang. Oh, asinannya cuma kerupuknya aja ya. Oke, nggak apa-apa. Ini ada Mas Bastian sop buah plus gorengan, es dawet plus bumbu pecel. Oke, di Surabaya ada es dawet. Aduh. Dari Bekasi lontong. Oke, Kak Dila. Wah, luar biasa ya. Ini menunya sangat beragam sekali dan semua pastinya sudah excited sekali karena apa? Beberapa hari lagi kita akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Wah, kalau tahun lalu inget trennya ini adalah war takjil. Apakah tahun ini akan terjadi lagi war takjil? Waduh, kita sudah tidak sabar menantikan apa yang akan ada trennya di bulan suci Ramadan tahun ini. Ya, dan anyway, Gentox pada sore hari ini kita akan membahas tentang siapkan Ramadan, sehatkan badan, tentang bagaimana cara menjaga gizi seimbang selama bulan suci Ramadan. Nah, itu dia kenapa tujuannya tadi di pertama kita buka Gentox ini aku bertanya tentang menu takjil apa sih yang biasanya teman-teman konsumsi, teman-teman Generali Friends semuanya ya yang konsumsi di bulan suci Ramadan. Dan selain war takjil, mungkin Generali Fresh di sini semua sudah mulai mengatur-ngatur jadwal bukber yang lebih padat dibandingkan jadwal pekerjaan mungkin. Pasti sudah diatur-atur mau bukber di mana sama circle yang ini, circle yang itu. Dan memang ada beberapa orang yang memang masih resah kayaknya ya untuk bisa bagaimana mengatur gizi yang seimbang selama bulan suci Ramadan supaya puasanya itu nggak gampang lemes, apalagi jam-jam tertentu menjelang buka puasa yang nunggu buka puasa kayaknya lama banget, badan udah lemes banget sampai badan tuh kayaknya kurang fit banget. Nah, untuk Gentalks edisi sore hari ini di tanggal muda, tanggal 27 Februari ini, kita akan bahas bagaimana mempersiapkan diri agar tetap sehat, bertenaga, dan juga nutrisinya tetap tercukupi selama bulan suci Ramadan. Dan mungkin kalau ada yang punya body goals setelah bulan suci Ramadan, nah ini saatnya kalian bisa
bertanya dengan ahlinya. Oke, sebelum kita mulai memperkenalkan narasumber kita pada sore hari ini, kita akan ada polling terlebih dahulu di mana general reference bisa isi di layar laptop atau di layar ponsel Anda tentang kita ingin tahu yang ikut Gentox hari ini itu di range usia berapa, backgroundnya apa. Oke, bisa silakan admin langsung ditunjukkan di layarnya untuk bisa general reference semuanya yang mengisi polling. Nah, sambil ngisi polling, oke, sudah ya. Oke, di sini silakan diisi dulu. Oke, sebutkan range usia kamu saat ini berapa dan apakah kamu akan menjalani ibadah puasa atau tidak dan apakah kamu pernah memiliki kesulitan untuk menyiapkan makanan bergizi saat berpuasa dan apakah pernah punya masalah kesehatan yang diakibatkan oleh asupan makanan ketika berpuasa. Ayo coba diisi dulu, yuk kurang lebih 1-2 menit ke depan nanti baru akan kita bacakan range usia general reference yang ikutan Gentox pada sore hari ini itu di usia berapa sih dan bagaimanakah hmm, punya kesulitankah ketika menyiapkan makanan yang bergizi pada saat berpuasa apalagi kan kalau bukber apa ya rasanya tuh kalau udah jam buka puasa rasanya semuanya tuh pengen dimakan aja cuman kadang-kadang ketika kita ada makanan di depan mata waduh terus tiba-tiba mungkin apa ya ternyata nggak cocok di badan kita ternyata misalkan langsung apa ya reaksi di perut kita nah ini dia saatnya supaya kamu bisa biar punya insight yang lebih lagi supaya ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun ini bisa lebih lebih apa ya lebih bikin kita jadi lebih fit dan juga lebih bermanfaat tentunya. Yuk, diisi dulu, diisi dulu. Oke, sambil diisi coba. Tadi kayaknya udah ada beberapa lagi tuh yang isi di kolom chat ya. Ini ada Mas Budin di Jakarta. Ternyata menu buka puasanya es teh Solo dan gorengan. Oh, beli es tehnya jauh ya Mas ya di Solo ya, walaupun di Jakarta ya. Oke. Terus ada Mas Hisar ini di Medan gorengan. Oke. Dari Kak Elin ini asinan sayur plus kerupuk kuning di Tangerang dan ada Mas Rizky di Surabaya dengan menunya es kopior. Oke, jadi ini mostly gorengan sop buah dan ada bubur ya. Ini mostly didominasi oleh menu gorengan dan yang manis-manis. Oke, apakah polling sudah bisa kita tunjukkan hasilnya? Mari kita kita lihat sama-sama ya. Didominasi oleh usia 31 sampai 45 tahun untuk yang mengikuti Gentok sore hari ini dan mostly berpuasa, 93% berpuasa. Iya, dan apakah pernah memiliki kesulitan untuk menyiapkan makanan bergizi? Ternyata pernah. Oh, aduh. Dan apakah pernah memiliki masalah kesehatan yang diakibatkan oleh asupan makanan ketika berpuasa? Dan 30% ternyata pernah dan 70% belum pernah. Oke, terima kasih General Friends sudah mengisi polling untuk Gentalks pada sore hari ini. Dan kita akan langsung saja menuju ke sesi Gentalks kita. Siapakah narasumbernya? Tapi sebelumnya, aku mau memberitahukan dulu kalau nanti di akhir sesi Gentos pada sore hari ini, 3 General Friends beruntung akan mendapatkan voucher GoPay senilai masing-masing Rp100.000 untuk bisa beli takjil di hari pertama berpuasa ya. Dan caranya gampang, nanti cukup mengajukan pertanyaan yang menarik seputar materi di kolom Q&A pada Zoom kalian masing-masing dan mengisi survei yang linknya nanti akan dibagikan di kolom chat. Jadi fokus ya fokus dengan materi, pay attention dan berikan pertanyaan yang menarik. Nanti 3 pertanyaan yang beruntung akan mendapatkan voucher GoPay senilai masing-masing Rp100.000. Ya, baiklah. Kita akan langsung saja masuk ke sesi Gentalks pada sore hari ini. Sebelumnya saya akan perkenalkan dulu narasumber kita yang sudah bergabung di Zoom. Dan tapi sebelum kita perkenalkan, saya akan bacakan dulu profil singkatnya, di mana beliau ini adalah seorang ahli gizi yang telah menempuh pendidikan D3 Ilmu Gizi di Poltekkes Kemenkes Surabaya, S1 Ilmu Gizi di Universitas Airlangga Surabaya, dan juga S2 Ilmu Gizi di Cornell University Amerika Serikat. Dan saat ini beliau sedang melanjutkan studi S3 untuk meraih gelar doktor. Wah, jadi apa namanya background pendidikannya sangat fokus sekali di ilmu gizi ya. Dan juga selain sibuk kuliah, beliau juga aktif sebagai penulis buku, ketua divisi kebugaran
ISNA, Sport Nutritionist Timnas Sepak Bola Indonesia. Wah, ini ya. Dan di tengah kesibukannya, beliau juga tetap aktif berbagi konten seputar diet sehat dan gizi melalui media sosialnya. Kalau konten terakhir itu ada konten burger, dia hitung itu yang sausnya banyak banget. Itu satu kali cerot saus berapa kalorinya. Dan spesial untuk hari ini di Gen Talks, beliau hadir untuk memberikan materi yang sangat penting sekali untuk bisa teman-teman Generali Friends semuanya menjaga gizi seimbang selama bulan suci Ramadan agar puasanya tetap fit dan menjalankan aktivitas dengan lancar. Ladies and gentlemen, please welcome Muhammad Rizal SGZMS atau yang akrab disapa dengan Mas Rizal. Selamat sore Mas Rizal, bagaimana kabarnya? Selamat sore Kak Ano, Alhamdulillah Iya, sehat. Semoga sehat-sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Iya, itu bagaimana kontennya yang tentang satu cerot saus berapa kalori? Tapi Nanti emang kita burger bikin enak banyak sausnya, Mas. itu saus diburgerin itu, bukan burger disausin itu. Sama kalau kita lihat makan di restoran itu ayam goreng, ini kok ayam goreng sama saus banyakkan sausnya dibanding ayam gorengnya ya. Tapi itu menjadi materi yang menarik sekali karena memang ya kita kan seneng kalau makan itu banyak yang apa ya, banyak sausnya biar tambah rasa seperti itu ya. Apakah itu Betul. bagus untuk nutrisi kita? Apalagi nanti bulan puasa, ini gizi juga harus diatur dan saya juga punya keresahan pribadi nih Mas. Nanti saya juga izin nanya ya. Wah, silakan boleh. Nah, nanti ya, nanti aja nanti setelah sesinya Mas Rizal. Oke, kalau begitu tanpa perlu berpanjang lebar lagi, kita akan langsung saja mendengarkan materi tentang siapkan Ramadan sehatkan badan dari Mas Rizal. Silakan Mas Rizal. Oke, baik. Terima kasih Kak Ano atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore General Friends semuanya. Mohon maaf ini agak liar ya karena di sini masih pagi. Di sini jam 4 pagi kebetulan. Jadi belum subuh saya sudah bangun untuk bisa berbagi dengan teman-teman. Oke, baik, langsung saja masuk materinya. Terima kasih Kak Anu tadi sudah dikenalkan ya. Materi kali ini kita akan belajar bareng, diskusi bareng, sharing bareng terkait dengan bagaimana pengaturan pola makan yang sehat untuk menjaga gizi seimbang selama bulan Ramadan. Terima kasih tadi sudah dikenalkan. Ini ada buku-buku, beberapa buku yang kami tulis bareng. Nanti silakan, kalau misalkan ada yang berminat bisa dibaca. Oke, baik. Langsung saja masuk ke materi. Kali ini outline dari materi pada sore hari ini. Jadi yang pertama kita akan sedikit mengenal tentang apa sih definisi dari makanan sehat. Kemudian kita akan berbicara dulu tentang apa yang terjadi di tubuh ketika kita itu berpuasa gitu kan. Sehingga nanti kita bisa tahu apa yang terjadi dalam tubuh kita sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan gizinya. Kemudian ada contoh menu yang juga sudah di-share beberapa contoh menunya di website Generali di PDF. Nanti teman-teman juga bisa di-download. Kemudian mungkin kalau masih ada waktu kita akan bahas sedikit kupas tuntas tentang mitos dan fakta, dan yang terakhir tips cermat dan aplikatif yang bisa langsung diterapin buat teman-teman untuk kemudian dilakukan ketika bulan Ramadan nanti. Oke, baik. Sebelum itu saya ingin tanya kepada teman-teman, boleh di-share juga di kolom chat. Menurut teman-teman, makanan sehat itu yang bagaimana? Yang seperti apa? Nah, silakan teman-teman mungkin bisa sharing sedikit ya. Mungkin dari sudut pandang teman-teman sebagai orang yang bukan di gizi gitu kan ya. Mungkin banyak profesi yang lain, mungkin teman-teman kadang-kadang definisi dari makanan sehat ini perlu kita samakan terlebih dahulu gitu. Oke, terima kasih Kak Anissa. Kualitas dan kuantitasnya pas ya. Makanan sehat makanan yang cukup nutrisi bagi tubuh ya. Makanan sehat itu nggak pakai minyak gitu kan. Seimbang nutrisi dan gizinya. Penuh gizi tidak berlebihan. Nah, ini ya terima kasih teman-teman. 4 sehat 5 sempurna. Ada sayur dan buah. Wah, luar biasa sekali teman-teman. Ternyata teman-teman sudah eh, ada benarnya apa yang disampaikan teman-teman. Cuma nanti akan saya jelaskan lebih detail terkait satu-satu persatu apa saja makanan sehat ya. Tapi jawaban-jawabannya luar biasa. Nanti ini semua udah masuk di sini juga. Ada jawab makan sehat tidak bikin ngantuk saat sholat raweh. Nah, ini benar juga nih, apalagi konteksnya saat bulan Ramadan. Oke, nanti akan ada pertanyaan lagi yang lain. Silakan teman-teman siapkan jari-jarinya untuk kemudian kita diskusi bareng ya. Jadi biar saya juga bisa mengetahui teman-teman itu seperti apa pendapatnya tentang eh, gizi atau makanan. Tidak berlebihan ya. Ini memang benar sekali bahwa Rasulullah menyatakan makan itu yang halal, kemudian thayyib gitu kan ya, yang baik, kemudian yang tidak berlebihan kalau kita menganut agama Islam. Oke, baik.
Jadi definisi makanan sehat itu setidaknya ada 4 general reference teman-teman semuanya. Yang pertama, tadi sudah disebutkan juga, bergizi gitu kan ya. Kaya zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Kemudian yang kedua, tidak diproses secara berlebihan yang dapat menurunkan zat gizi pada makanan itu. Yang ketiga, tidak mengandung zat yang berbahaya gitu kan ya. Misalkan zat pewarna pakaian gitu kan dipakai untuk apa namanya di makanan itu. Nah, maksud dari zat yang berbahaya ini misalkan ada pengawet, pewarna, kemudian perasa, pengental, itu semuanya termasuk zat tambahan. Nah, cuma zat tambahan ini kalau misalkan dia food grade atau untuk makanan itu masih boleh untuk digunakan karena tergantung dari porsi atau batas amannya. Jadi misalkan seperti pemanis buatan, misalkan stevia atau apapun itu, aspartam dan seterusnya, itu tetap boleh, tapi setiap jenisnya itu ada batas aman atasnya. Jadi kalau misalkan masih di bawah batas aman dan batas amannya biasa sangat tinggi. Jadi kalau misalkan dikonsumsi di bawah batas aman itu masih aman gitu kan. Yang nggak boleh misalkan secara berlebihan gitu kan. Kemudian terakhir terlalu tinggi gula, garam, lemak sehingga kemudian akan menyebabkan berbagai macam penyakit. Ah, zat gizi kayak zat gizi itu yang seperti apa? Kita selalu ngomongin tentang gizi gitu kan ya. Apa sih zat gizi itu? Nah, ini secara singkatnya zat gizi itu seperti ini, teman-teman. Jadi, yang pertama ada vitamin, mineral, serat, dan air sebagai zat pengatur dalam tubuh kita, singkatnya seperti itu. Kemudian karbohidrat sebagai zat tenaga utama, dan protein dan lemak sehat sebagai zat pembangun, gitu kan. Jadi, kalau misalkan dibagi lagi menjadi gizi makro, mikro, itu seperti ini. Gizi makro itu gizi yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, ada protein, lemak, karbohidrat, ada gizi mikro, vitamin dan mineral, dan ada cairan yang dibutuhkan sangat paling banyak ya di warna hijau. Singkatnya seperti itu. Nanti kalau misalkan mau lebih detail bisa kita di sesi Q&A. Nah, kalau misalkan kita makan sehari-hari itu ada klasifikasinya. Jadi kalau misalkan teman-teman makan, biasanya yang dilihat mungkin adalah kalau beli di supermarket atau beli di tempat makan, harga pasti kan ya. Harga itu paling paling utama biasanya. Yang kedua kemudian juga rasa, rasanya enak apa enggak gitu kan. Tapi kalau kita sebagai orang yang sudah tahu gizi gitu kan, kadang-kadang melihat makanan itu tidak sesederhana harga dan rasa gitu kan. Tapi kita juga lihat yang ada di dalamnya itu apa gitu kan. Misalkan kita beli roti, oh berarti roti itu kandungan utamanya karbohidrat gitu kan. Atau beli misalkan buah atau mungkin beli mie, bihun, oh itu karbohidrat semua. Jadi kalau misalkan kemudian makan nasi goreng dicampur dengan misalkan ada perkedel kentang gitu kan, perkedel jagung, kemudian ada apa namanya sambal goreng kentang gitu kan. Itu semuanya adalah sumber karbohidrat ya. Jadi kita hanya dapat karbohidrat saja. Belum lagi nanti ada kerupuk, kemudian cemilannya ubi goreng gitu kan atau roti. Nah, itu semuanya karbohidrat gitu kan ya. Jadi kita tetap harus membutuhkan atau mengasup juga makanan sumber yang lain. Proteinnya harus ada, misalkan daging sapi, daging ayam, kemudian mungkin ditambah dengan telur, ikan, kacang-kacangan, dan seterusnya. Ada lemak juga di situ. Nah, jadi ini teman-teman, Greener Reference bisa dilihat di layar bahwa ada pembagian makanan menurut zat gizi makronya. Ya, nanti akan kita bahas lebih detail. Nah, kalau misalkan dari yang pemrosesan, ya, tadi kan kita membahas bahwa makanan itu kalau bisa yang pemrosesannya itu minim ya. Jadi kalau bisa itu sebisa mungkin kita perbanyak makanan yang ada di kotak hijau ya, kotak hijau yang tidak diproses atau diproses secara minimal. Jadi kita petik dari pohonnya itu bisa kita langsung makan gitu kan. Misalkan jeruk, buah-buahan itu kan ya, itu langsung bisa kita makan. Cuman kan ada beberapa makanan yang tidak seperti itu ya. Misalkan kita sapi gitu kan ya, daging sapi. Nggak mungkin kita sembelih langsung makan gitu kan. Harus ada pengolahan dulu. Nah, pengolahan itu ada setidaknya 3 gitu kan. Yang pertama diproses, diolah karena memang untuk bahan-bahan makanan. Misalkan garam, gula, kemudian minyak ya, kemudian bumbu-bumbu ya. Itu diproses tapi dia sangat minimal ya dan untuk apa namanya? Penambah rasa ya, penambah kemudian aroma, warna dan lain sebagainya. Itu masih diperbolehkan, warnanya masih kuning. Kemudian geser lagi yang warna orange. Nah, ini yang mungkin masih banyak dan masih diperbolehkan dikonsumsi ya. Karena memang makanan itu beberapa memang nggak bisa dimakan kalau nggak diolah gitu kan. Misalkan tadi daging sapi ya, kemudian telur ayam itu kan nggak bisa gitu kan harus diolah dulu menjadi opor ayam gitu kan ya menjadi daging rendang gitu kan ya menjadi apalagi kemudian
ayam bakar dan seterusnya. Sayur juga seperti itu. Ada sayur yang lalapan, ketimun, tomat bisa dikonsumsi langsung. Tapi ada beberapa sayur yang nggak mungkin dikonsumsi langsung dalam bentuk mentah gitu kan. Misalkan kangkung gitu kan ya. Kemudian misalkan apalagi Em, sawi itu kan mungkin bisa, tapi kemudian lebih baik juga diolah juga masih boleh gitu kan. Misalkan roti dan seterusnya. Nah, kemudian yang warna merah itu yang disebut dengan ultra processed food. Nah, maksudnya ultra processed food ini berarti kayak iPhone Ultra Pro Max gitu ya, misalkan ya. Enggak ya. Jadi ultra processed food ini berarti dia itu mengubah bentuk makanan, struktur makanan sehingga sudah sangat berbeda dengan aslinya gitu kan. Misalkan ayam, tadi kan mentah gitu kan. Kalau misalkan diproses jadi ayam bakar. Tapi kalau menjadi ultra processed food itu menjadi misalkan nugget gitu kan ya. Itu kan sudah diproses demikian rupa ditambah dengan garam, ditambah dengan minyak, lemak yang banyak, gula yang banyak sehingga bentuknya berubah dengan benar-benar berubah. Kemudian misalkan lagi kentang ya. Kentang mungkin secara mentah berarti kentang yang kita beli di pasar atau di supermarket. Kemudian diolah setengah yang warna orange itu berubah menjadi misalkan kentang rebus, kemudian apalagi misalkan banyak ya kentang rebus dan seterusnya misalkan untuk siomay dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan sudah jadi ultra processed food itu sudah berubah menjadi misalkan keripik kentang. Nah, itu yang kemudian yang disarankan untuk dikurangi dan lain sebagainya. Daging ya, daging menjadi rendang misalkan. Tapi kemudian yang paling kanan ultra processed food berarti dia menjadi sosis gitu kan. Diubah ditambah dengan banyak berbagai jenis bahan-bahan. Kemudian misalkan lagi ice cream jadi dari susu, kemudian diubah bentuknya menjadi yogurt misalkan, kemudian jadi ice cream dan seterusnya dan seterusnya. Nah, makanan sehat itu yang kemudian yang dikurangin adalah yang ultra processed food. Itu yang perlu kita kurangi. Oke, itu bab yang pertama. Yang kedua, apa yang terjadi saat kita berpuasa? Sebelum itu, saya tanya lagi nih kepada teman-teman semuanya, General Friends, kira-kira menurut teman-teman, apa sih manfaat dari menahan haus dan lapar saat berpuasa? Silakan kita kembali lagi chat jempolnya gitu kan, kita tolong kemudian kita biar kemudian bisa saling sharing satu sama lain. Oke, jadi kalau misalkan kita dulu waktu SD gitu kan ya, mungkin kita diajarin oleh guru kita bahwa puasa itu untuk melatih kesabaran kita gitu kan ya. Kemudian apalagi puasa untuk agar kita lebih berempati kepada orang-orang yang tidak bisa makan gitu kan. Itu ada benernya loh. Jadi menahan lapar dan haus itu untuk melatih kesabaran, nanti ada penjelasannya di balik itu. Nanti akan kita jelaskan sedikit. Oke, kita lihat dulu. Ada Terima kasih jawabannya rekan-rekan semuanya. Jadi ada yang jawab menyehatkan badan, itu sangat benar ya. Nanti ada sains di balik itu, ada penjelasan ilmiahnya kenapa bisa seperti itu mekanismenya. Ada yang kemudian mengatakan detox alami itu kan, detox badan ya, mengistirahatkan kerja dan kerja ginjal ya, mengontrol berat badan. Nah, ini juga nanti ada benarnya nanti di slides. Ibarat mesin sepanjang tahun bekerja terus, ada kalanya mesin harus sehat. Nah, ini juga betul gitu kan ya. Jadi kita kalau misalkan punya mobil gitu kan ya, baru beli gitu kan dari showroom, kemudian langsung digeber ngebut misalkan 150 km per jam dari Jakarta ke Surabaya misalkan. Digeber berjam-jam gitu kan, bahkan sampai 12 jam. Itu akan panas mesinnya sehingga akan mengalami cepat aus atau rusak gitu kan. Orangnya juga rusak gitu kan ya karena nggak ada istirahat. Jadi setiap beberapa jam sekali atau setiap beberapa kilometer sekali ada kemudian rest area untuk mendinginkan mesin gitu kan sehingga kemudian mesinnya bisa lebih awet gitu kan untuk kemudian digas lagi seterusnya setelah istirahat beberapa waktu. Jadi seperti itu. Ya, sama dengan tubuh kita juga harus ada istirahatnya. Meningkatkan kesehatan organ tubuh, memberikan kesempatan organ untuk liburan, ya, meningkatkan rasa syukur itu semuanya benar sekali teman-teman. Oke, baik, terima kasih jawabannya. Nanti siapkan lagi ada pertanyaan lagi untuk bab selanjutnya. Kita akan bahas. Jadi manfaat puasa pada tiap organ itu banyak sekali rekan-rekan semuanya. Jadi ini berdasarkan penelitian, setiap organ itu mendapatkan manfaat dari puasa. Misalkan di otot gitu kan ya, dengan puasa kita itu meningkatkan sensitivitas insulin. Insulin itu apa? Insulin itu ibaratnya adalah salah satu hormon yang penting untuk kalau kita makan gula darah masuk. Nah, gula darah itu kemudian dioper-oper ke semua organ tubuh untuk sumber energi. Ibaratkan kalau misalkan mobil gitu kan yang punya mobil ketika diisi bensin gitu kan. Kemudian bensin itu gimana caranya bisa bekerja secara efektif sehingga menghasilkan tenaga untuk bensin itu mobil itu berjalan ya.
Sama dengan manusia, insulin itu yang mentransport seluruh gula darah yang masuk dari makanan, kemudian agar kemudian dapat semuanya untuk energi. Nah, kalau misalkan sensitivitasnya meningkat, berarti makanan yang masuk itu akan lebih efisien digunakan untuk sebagai sumber energi gitu kan, sehingga tidak mengendap, tidak menyebabkan diabetes. Kalau misalkan mengendap lama-lama gula darahnya di darah gitu kan, nggak ada yang transport, nggak ada yang oper kemana-mana, akan terjadi lama-lama diabetes. Nah, itu salah satunya karena insulinnya tidak sensitif. Kemudian apa namanya yang lain-lain, misalkan nggak akan saya jelaskan semuanya ya, nanti akan lebih panjang. Tapi intinya banyak sekali, misalkan glukosanya menurun, insulinnya juga akan semakin sensitif, total kolesterolnya itu turun, inflamasinya turun. Kita tahu bahwa inflamasi itu peradangan ya yang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Jadi kalau misalkan kita puasa karena tubuh kita istirahat tadi ya, jadi mesinnya nggak panas, maka peradangan itu juga akan menurun ya. Kemudian juga meningkatkan transport dari asam lemak, jadi lemak-lemak dalam tubuh kita itu sudah mulai digunakan, nanti juga akan kita jelaskan, dan lain sebagainya ya. Jadi sangat banyak sekali manfaat dari puasa itu sendiri dari segi kesehatan. Nah, ini dari perubahan berat badan saat puasa itu secara penelitian, secara rata-rata berat badan itu memang secara alaminya akan turun ketika berpuasa gitu kan. Turunnya berapa? Turunnya bisa bervariasi ya, tergantung dari pola makan, aktivitas fisik dan lain sebagainya. Tapi yang jelas kecenderungan puasa itu secara otomatis akan turun. Karena asupannya jeda waktu untuk makan semakin singkat, lambung kita terbatas, jadi kita nggak bisa makan sebanyak ketika tidak berpuasa. Nah, ini berdasarkan penelitian yang ini mengatakan bahwa puasa itu memang kecenderungannya turun, tetapi tidak selalu gitu kan, tergantung dari apa yang kita lakukan. Jadi bisa saja turun, bisa saja naik, ada yang juga yang stagnan. Nah, ini penyebab berat badannya bisa turun atau naik saat puasa. Fokus pada yang saya kotak-kotakin merah sama hijau ya. Yang hijau itu berarti bisa menyebabkan turun berat badan, yang merah itu secara signifikan bisa menyebabkan peningkatan berat badan. Yang pertama, pojok kiri atas, ternyata meningkatkan asupan cairan, meningkatkan jumlah minum, itu bisa membantu menurunkan berat badan saat berpuasa. Sedangkan sebaliknya kalau misalkan kita kurang air minum, ya, kurang cairan, itu kecenderungannya akan berat badannya naik ya, yang merah ini ya, yang merah itu WG ini. Intinya gitu. Kemudian yang kedua, ini nggak terlalu minum kopi, nggak terlalu karena sama-sama. Kemudian yang kedua olahraga, exercise yang bawah ya. Kalau kita lihat di situ ternyata meningkatkan olahraga selama berpuasa itu dapat meningkatkan penurunan berat badan. Sedangkan kalau kita puasa dijadikan alasan, dijadikan pembenaran untuk kemudian, aduh ya udah ini puasa, udah nggak usah olahraga gitu kan ya, kan udah puasa dan seterusnya. Itu justru malah dapat meningkatkan berat badan kalau kita misalkan justru malah mengurangi berpuasa gitu kan ya. Kita tahu dulu bahwa riwayat zaman Rasulullah dulu bahkan ada momen-momen di mana puasa itu waktunya perang Badar gitu kan ya. Jadi bayangkan betapa kita puasa ya, ngangkat perang gitu kan ya, dengan baju yang berat gitu kan ya, kemudian di gurun pasir dan seterusnya bla 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 gitu kan, bisa dengan perang gitu kan. Kita kan sekarang nggak disuruh perang, kita cuma disuruh untuk olahraga gitu kan ya. Olahraga juga nggak yang berjam-jam gitu kan, setengah jam cukup, seminggu mungkin 3 kali sudah cukup gitu kan, nggak perlu yang kemudian muluk-muluk seperti apa. Kalau misalkan nggak ada perubahan olahraga, berat badannya juga akan nggak turun tapi juga nggak naik. Yang selanjutnya screen time. Nah, screen time ini justru malah meningkatkan berat badan teman-teman sekalian secara signifikan ya. Jadi kalau misalkan kemudian puasa dijadikan alasan nggak olahraga, kemudian lebih banyak scroll TikTok, lihat kemudian video-video mukbang gitu kan ya, video-video war takjil di mana nih hari ini gitu kan, dan seterusnya, maka justru malah dapat meningkatkan berat badan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kuantiti atau kuantitas atau porsi makanan akan justru meningkatkan berat badan. Sedangkan ketika kemudian menurunkan porsi makan ya, karena wajar alami harusnya kalau misalkan puasa itu makanannya juga akan berkurang, maka dia akan turun berat badan. Oke, kira-kira seperti itu ya. Jadi kuncinya adalah banyak minum air, olahraganya jangan lupa, kemudian jangan banyak scroll-scroll aja gitu kan, tapi tetap produktif, kerja dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah porsi makannya harus diatur. Oke, siklus puasa. Jadi siklus puasa seperti kita tahu bahwa yang pertama sahur,
Kemudian yang puasa, yang ketiga adalah berbuka. Sahur itu penting diperhatikan karena dia itu masa-masa krusial untuk menyediakan zat gizi dan energi untuk aktivitas sehari. Ibaratkan tadi mobil, balik lagi ya, kita mau lewat tol dari Surabaya ke Jakarta. Maka sebelum kita itu jalan, sebaiknya kita cek dulu isi bensin, dan kalau misalkan bensinnya itu low gitu kan, kita harus kemudian mengisi dulu di pom bensin gitu misalkan. Sama juga dengan manusia, sebelum kita berpuasa 14 jam nih kalau di Indonesia gitu kan ya. Bahkan ada di beberapa dunia itu yang 20 jam puasanya gitu kan ya. Ada yang 18 jam, ada yang 21 jam. Di UK itu, di daerah-daerah Eropa itu bisa 20 jam. Maka sebelum berpuasa disarankan untuk sahur dulu ya. Bahkan Rasulullah juga mengatakan di sunnahnya bahwa sahurlah meskipun hanya sekedar minum air putih gitu kan ya. Jangan sampai kemudian tidak sahur sama sekali. Itulah kenapa pentingnya sahur gitu kan ya. Bahkan kalaupun nggak sempat, paling minimal minum air putih untuk menjaga hidrasi. Itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah beribu-ribu tahun yang lalu. Kemudian puasa gitu kan ya. Puasa kita nggak makan, nggak minum, beda dengan intermittent fasting ya. Kalau misalkan teman-teman yang sudah melakukan intermittent fasting, itu cuma nggak boleh makan, tapi minum minuman yang tidak berkalori, misalkan kopi, teh tanpa gula, kemudian juga air putih masih boleh. Tapi kalau udah puasa, puasa Ramadan, puasa dalam Islam, itu tidak boleh sama sekali. Padahal kita tetap harus beraktivitas dan produktif. Yang kerja tetap kerja, yang sekolah tetap sekolah, gitu kan. Yang punya bisnis juga mungkin usahanya tetap jalan, gitu kan. Sehingga memang harus benar-benar diperhatikan. Kemudian yang terakhir ada berbuka, ya. Ketika berbuka itu momen untuk mengisi kembali energi setelah kita berpuasa seharian, ya. Balik lagi ke ibarat mobil ya, habis kemudian digeber gitu kan selama berjam-jam untuk lewat tol, kita harus kemudian isi bensin lagi. Nah, ini menariknya di sini. Jadi ini saya akan coba jelaskan secara sederhana. Jadi ketika kita kemudian makan gitu kan ya, makan makanan masuk, maka 1 jam pertama sampai 2 jam pertama itu kita bergerak, kita beraktivitas, itu mendapatkan sumber energi dari makanan yang kita makan. Oke. Kemudian setelah 2 jam lewat dari makanan, makanan sudah mulai diserap dalam tubuh gitu kan ya. Kemudian makanan itu akan dijadikan sebagai sumber energi. Nah, kemudian kalau kita nggak dapat makanan sampai kemudian misalkan 6 jam atau 8 jam setelah puasa, sedangkan makanan yang kita makan itu sudah habis semuanya gitu kan ya. Maka kemudian cadangan makanannya dari mana kita energinya gitu kan ya. Itu kita dapatkan dari glikogen dari hati liver kita, liver hati kita itu menyimpan banyak cadangan glukosa di situ yang kemudian diubah dijadikan sumber energi. Baru kemudian ketika 12 jam kita puasa gitu kan ya, makanan sudah nggak ada, kemudian juga dari glikogen liver sudah nggak ada, maka kemudian badan kita itu sudah mulai mencari sumber-sumber yang lain, yaitu dari lemak ya. Makanya lemak tubuh kita itu kemudian setelah 12 jam puasa baru digunakan, diubah bentuknya menjadi sumber energi. Ibaratkan kalau misalkan kita itu kerja gitu kan, kita kan punya gaji ya, misalkan gajinya 5 juta katakanlah ya untuk kebutuhan sehari-hari gitu kan. Ternyata kemudian karena efisiensi misalkan ya, jadi dikurangi 3 juta jadinya misalkan gitu ya. Semoga enggak ya teman-teman semuanya. Jadi dengan adanya itu, kita pasti mekanismenya langsung, oh berarti mungkin bulan-bulan minggu-minggu pertama, pertama kedua itu masih bisa pakai gaji gitu kan ya, gaji tadi gitu. Tapi kemudian udah masuk minggu ketiga, minggu keempat, mungkin ada zaman dulu saya anak kos gitu kan ya, kiriman orang tua sudah mulai menipis gitu kan ya. Maka kita cari cara bagaimana tetap bisa bertahan hidup dengan cara mengambil sumber energi, mengambil sumber pendapatan yang lain, misalkan mengambil tabungan kita. Nah, tabungan kita itu ibaratkan cadangan lemak dalam tubuh kita. Ketika kita sudah pemasukannya udah nggak ada yang bisa dikeluarkan, kemudian juga nggak ada pemasukan lagi, maka tabungan kita lah yang akan kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, sama dengan tubuh kita juga seperti itu istilahnya. Jadi, makanan masuk, digunakan, kemudian setelah beberapa jam karena sudah nggak ada makanan lagi, maka tubuh kita mulai mencari sumber-sumber yang lain, yaitu dari lemak. Itulah kenapa kemudian ketika kita berpuasa, kadang-kadang malah merasa jam 8 sampai jam 10 itu pas kondisi sangat lapar gitu kan. Jam 11 itu lapar-laparnya kita gitu. Tapi kemudian setelah lewat jam 2, lewat jam 3, itu sudah mulai nggak merasakan lapar yang begitu lapar gitu kan ya. Karena tubuh sudah mulai stabil kondisinya menggunakan energi dari lemak sebagai sumber energi.
Bahkan kadang-kadang jam 3, jam 4 tuh kita udah merasa kuat, nggak lemes, dan kita kayaknya bisa deh puasa nggak makan sampai jam 9 malam pun masih bisa gitu kan. Karena tadi badan sudah switch modenya dari mendapatkan sumber energi dari karbohidrat, dari makanan, lemaknya sudah mulai digunakan sehingga itu akan lebih lama gitu kan digunakan sebagai energi. Sampai sampai 40 hari gitu kan, sampai 16 hari, 40 hari bisa dari lemak. Ini nggak akan saya jelaskan, tapi intinya sama gitu kan ya, penggunaan lemak ketika kita puasa ya. Jadi lemak itu mulai digunakan sebagai sumber energi. Yang terjadi pada tubuh saat puasa ya, ketika kita puasa nggak dapat minum, maka air BAK-nya, buang air kecilnya jadi warna keruh ya, untuk menjaga keseimbangan cairan. Airnya yang dikeluarin dikit ya, dihemat-hemat gitu kan, ibaratkan tadi ya dapat uang saku dari orang tua ketika kita ngekos gitu kan sedikit ya, jadi yang dikeluarin juga harus sedikit-sedikit, nggak boleh boros, setiap harinya nggak boleh boros. Sama juga dengan tubuh kita, puasa nggak dapat asupan cairan, air yang keluar dari air pipis dihemat-hemat oleh tubuh kita secara canggih gitu kan ya. Kemudian energi turun awal puasa ya, ini juga tubuh mengalami adaptasi gitu kan ya. Jadi ibaratkan tubuh kita itu adaptasi dari yang sebelumnya bisa makan bebas di jam kapanpun, tiba-tiba disuruh puasa. Itulah kenapa ada fenomena kita mungkin merasa bahwa minggu-minggu pertama, minggu-minggu kedua puasa itu ngerasa laparnya banget gitu kan. Tapi menjelang hari Lebaran, makin mendekati hari Lebaran, itu kita makin terbiasa gitu kan dengan pola puasa yang sudah kita lakukan gitu kan ya. Jadi udah nggak ngerasa lapar, udah mulai nggak terasa lemes ketika berpuasa dan seterusnya. Karena tubuh sudah mulai beradaptasi, menyesuaikan. Yang terakhir adalah mood positif menurun. Ketika kita puasa, kita itu kan dalam kondisi tidak dapat makan. Nah, tubuh kita itu ada mekanismenya gitu kan. Jadi hormon stresnya meningkat, kortisolnya secara aktif meningkat, hormon dopamin. Hormon dopamin ini hormon yang menyebabkan kita berbahagia gitu kan ya. Itu juga menurun, justru menurun. Nah, dopamin ini bisa kita tingkatkan dengan cara yang pertama pakai narkoba gitu kan ya. Makanya kenapa kemudian orang stres itu pakai narkoba, karena dia itu kuncinya ada di dia meningkatkan dopamin. Jadi merasa bahagia gitu. Yang kedua, caranya meningkatkan dopamin adalah dengan makan dan minum, terutama makan makanan manis, minuman manis gitu kan. Makanya kenapa orang stres itu suka makan coklat dan sebagainya, karena dia bisa meningkatkan dopamin. Dan yang terakhir adalah dengan olahraga ya. Jadi kalau misalkan opsi pertama nggak boleh, haram gitu kan. Opsi kedua nggak boleh karena lagi puasa, maka harusnya opsi ketiga bisa digunakan untuk menurunkan stres dan juga meningkatkan hormon dopamin. Makanya kenapa puasa tadi ya ada hubungannya dengan melatih kesabaran itu benar gitu kan ya. Karena puasa itu secara otomatis stresnya meningkat, kemudian kebahagiaannya menurun, positifnya menurun, sehingga orang itu akan belajar sabar di situ. Bagaimana dia itu dites kesabarannya dengan kondisi yang stres meningkat dan seterusnya. Disitulah kemudian letak kita dilatih dalam lebih bersabar gitu kan ya, lebih kemudian tenang dan lain sebagainya. Sehingga meskipun dalam kondisi stres, tekanan tinggi, kita bisa tetap tenang, sabar, dan kemudian nafsu-nafsunya itu ditahan. Seperti itu. Masalah gizi saat puasa, ya misalkan minuman terbatas sehingga resiko dehidrasi, kemudian berat badan naik karena kita mungkin makan berlebihan, kalap dengan war takjil yang ada gitu kan ya. Kemudian hiperglikemi karena kita balas dendam saat puasa, kemudian karena kita kurang serat gitu kan ya. Mungkin makanan jajanan-jajanan itu yang penting enak, yang penting kita pengen semuanya lidah kita terpenuhi tapi nggak memenuhi kebutuhan zat gizinya, bisa jadi sembelit. Kemudian hipoglikemi ya, gula darahnya rendah karena nggak ada makanan, kemudian berat badan turun. Ini masalah-masalah yang mungkin terjadi. Oke, saya ingin nanya lagi ke teman-teman nih. Tadi sudah ya sama Kak Ano gitu kan ya. Tapi saya pengen tahu lagi. Tadi kan wartakjil ya. Sekarang kalau menurut teman-teman, apa sih makanan yang menurut teman-teman wajib fardu ain gitu kan dan harus ada saat puasa? Tadi kan war takjil ya, cemilan-cemilan takjil. Kalau misalkan sekarang kita bahasnya lebih ke yang dirasa wajib ada setelah dari segi budaya, dari segi favorit itu kan. Ada beberapa kemudian yang daerah-daerah yang mungkin harus ada makanan wajibnya gitu kan ya. Misalkan contoh nih, saya dulu di zaman saya masih belum tahu gizi gitu kan. Di saat sahur itu orang tua selalu menekankan, oh makan nasi yang banyak le gitu kan ya, biar nanti kuat tenaganya. Kemudian nanti setelah makan nasi yang banyak, jangan lupa minum teh anget
manis gitu kan. Kalau bisa dikasih madu 2 sendok, gulanya yang banyak biar nanti tenaganya itu banyak gitu kan ya. Itu adalah salah satu contoh makanan wajib yang ada ketika sahur ketika saya dulu masih kecil itu kan. Oke, saya lihat ya, coba cek. Em, banyak sekali ini. Lontong isi ya. Kemudian kurma. Nah, kurma ini bisa juga ya. Yang manis ya, yang manis seperti siapa? Yang manis. Oke, air es, buah-buah dingin. Oke. Apel, kurma, sop buah, ya. Protein, minum air putih, sayuran, kurma, luar biasa. Kurma dan teh hangat. Oh, ternyata teh hangat ini masih ya. Ternyata masih menjadi salah satu menu wajib atau mungkin makanan yang wajib ada teh ya. Yang manis-manis, kurma, risol ya. Risol kenapa jadi risol ya? Mungkin apa namanya punya sejarah sendiri gitu kan. Risol, kurma sama minum obat Promak. Ya, siap. Kalau misalkan ada kondisi penyakit tertentu memang harus disarankan mengikuti anjuran dari dokter. Buah harus ada, buah wajib ada ya. Buahnya dalam bentuk utuh bisa dijadikan es buah mungkin juga menarik gitu kan ya. Teh manis hangat. Nah, ini ternyata masih ada teh manis hangat. Sate ayam, nah, sate ayam. Protein ya, sumber protein. Buah semangka, telur rebus ya, madu wajib pas sahur, buah alpukat. Nah, luar biasa. Terima kasih teman-teman sharingnya ya. Jadi tahu ternyata memang teh itu masih menjadi salah satu andalan gitu kan ya. Dan saya dapat insight juga ternyata ada beberapa yang lain, misalkan risol, sate ayam, bakwan. Oh, bakwan nih favorit ya karena takjil itu warnya dengan luar biasa. Gorengan, gorengan wajib. Nah, ini luar biasa. Ternyata gorengan juga ya karena memang apa ya setelah berpuasa seharian tuh kayak semuanya pengen dimakan gitu kan. Apa yang ada di takjil, war takjil di bazar-bazar tuh semuanya terlihat menggiurkan gitu kan. Risol, bakwan gitu kan, es segala macem. Nanti ada tipsnya juga di akhir. Oke, terima kasih teman-teman. Nanti siapkan lagi jadinya ada pertanyaan lagi yang lain untuk menambah wawasan dan sharing dengan teman-teman semuanya. Oke, hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, hindari dehidrasi ya, karena dehidrasi 2% saja gitu kan ya. Itu terbukti menurunkan kinerja ya. Yang kemudian kerja itu produktivitasnya jadi menurun, jadi lemes, konsentrasinya buyar gitu kan. Tadi mau ngerjain apa ya, kok jadi lupa gitu kan ya. Oh, tadi mungkin ngerjainnya nggak teliti gitu kan ya. Jadi harusnya masukin apa namanya laporan keuangan 10 juta jadi 100 juta pengeluaran misalkan. Itu kan beda 01 tapi kalau misalkan dehidrasi itu bisa terjadi ya. Dan itu kan mempengaruhi hajat hidup banyak orang gitu kan ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Yang masih sekolah kayak saya misalkan konsentrasi menurun, lola gitu kan ya, nggak bisa mikir, lemot dan seterusnya. Itu dehidrasi. Kemudian glikogen turun ya. Jadi karena glikogen turun tadi kita bahas sumber energi maka akan dapat meningkatkan kelelahan. Jadi kita jadi cepat capek gitu. Kemudian protein nggak cukup ya. Jadi ketika kemudian protein nggak cukup, recovery dalam tubuh kita nggak hanya olahraga ya segala macamnya jadi terhambat gitu kan ya. Apalagi kalau misalkan kurang proteinnya itu dalam kondisi yang benar-benar parah, kronis, itu dapat mengganggu yang lain ya. Misalkan kita jadi anemia gitu kan, kurang darah, kemudian rambut rontok, itu juga menjadi salah satu penyebab karena kurang protein. Buat yang perempuan misalkan kalau kurang proteinnya benar-benar kronis banget, itu misalkan bisa juga membuat menstruasi tidak lancar dan seterusnya dan seterusnya. Jadi protein sangat penting. Kemudian karbohidratnya juga turun ya. Itu dapat mengganggu juga karena kurang sumber energi. Kemudian hidrasi tadi harus dioptimalkan dan mungkin juga yang terakhir adalah mungkin penggunaan beberapa suplemen ketika berpuasa itu mungkin dibutuhkan, tergantung dari kondisi dan situasi. Tidak wajib, tapi bisa jadi mungkin dibutuhkan kalau misalkan tidak cukup dari makanan. Apa yang perlu dilakukan saat puasa? Yang pertama sahur dengan gizi seimbang nanti akan kita jelaskan. Jadi harus lengkap ada protein, ada karbohidrat. Tadi kan kita sudah bahas ya, karbohidrat, protein, lemak, sayur dan buah-buahan. Air putih harus cukup. Kemudian berbuka dengan makanan yang ringan dulu ya, kurma misalkan atau buah-buahan dan air putih. Baru kemudian sholat maghrib, baru kemudian makan besar. Terus jangan lupa aktif berolahraga, tetap harus olahraga gitu kan. Olahraga itu nggak harus yang gimana-gimana gitu kan. Misalkan mulailah dari jalan kaki gitu kan ya, ngabuburit sambil lihat bazar misalkan ya, atau mungkin olahraga-olahraga di rumah. Sekarang kan banyak video-video YouTube gitu kan kalau misalkan teman-teman nggak sempat kemana-mana, atau mungkin lebih yang sudah terbiasa olahraga bisa nge-gym atau mungkin juga bersepeda dan seterusnya. Pokoknya tetap aktif berolahraga.
Yang yang tidak perlu dilakukan atau yang sebaiknya tidak dilakukan, yang pertama makanan terlalu pedas ya. Karena makanan terlalu pedas dapat mengganggu pencernaan ya, mengembangkan iritasi sehingga kemudian ada kemungkinan resiko untuk diare ya, mencret. Sedangkan diare itu yang keluar banyak dari dalam tubuh kita tuh air, cairan. Sehingga potensi resiko dehidrasi semakin tinggi. Sedangkan kita tahu tadi dehidrasi sudah dijelaskan dampaknya seperti apa. Jadi kalau bisa seblak-seblak pedes, bakso-bakso pedes, mie ayam dengan sambal mie ayam apa apa namanya mie gacoan yang pedas-pedas itu dikurangi dulu selama berpuasa. Karena waktu minum kita terbatas ya, khawatirnya nanti kalau misalkan kita makan pedas-pedas jadinya mencret, diare, terus kita nggak dapat asupan minum yang banyak, akhirnya jadi lemes gitu kan. Lemes, nggak konsentrasi dan seterusnya. Jadi ditahan dulu. Kemudian terlalu asin ya. Karena makanan yang bergaram itu dia meningkatkan penyerapan air dalam tubuh kita, mengikat air gitu kan ya. Sehingga itu membuat kita akan terasa cepat haus. Kemudian selanjutnya terlalu manis ya, karena diri kita udah manis, jadi sebaiknya nggak minum yang terlalu manis-manis gitu kan ya. Karena tadi karbohidrat ya terlalu tinggi yang apa namanya, yang terlalu tinggi yang karbohidrat yang simple gitu kan. Jadi akan menyebabkan kita cepat lemas dan lapar. Jadi mitos ya teman-teman, kalau misalkan sahur harus kemudian makan nasi yang banyak, minum air gula yang banyak, itu nggak akan ngefek apa-apa karena tadi kapasitas badan kita untuk menyerap gula dalam waktu yang singkat itu sangat terbatas. Sisanya nanti tetap akan diubah jadi glikogen gitu kan. Atau kalau lebih malah jadikan lemak gitu kan. Sehingga tidak perlu kemudian terlalu berlebihan mengonsumsi makanan minuman yang manis ya. Baik itu sahur maupun saat berbuka puasa. Yang terakhir terlalu berminyak ya. Berminyak itu juga mendapat gangguan pencernaan, misalkan perut jadi kembung, begah gitu kan ya. Karena dia itu penyerapannya lambat dalam tubuh. Karbohidrat kompleks ya. Jadi kayak misalkan eh, biji-bijian gitu kan ya, kemudian nasi, gandum dan seterusnya, jagung itu penting karena dia tinggi serat, lama dicerna sehingga kenyangnya lebih lama, kemudian juga meningkatkan performa. Jadi nasi, kentang, jagung, umbi-umbian ya, havermut, roti, gandum dan seterusnya. Dan kurangi karbohidrat sederhana karena dia itu lebih cepat dicerna ya, cepat kita membuat merasa lapar, seratnya rendah ya, sehingga kita cepat lemas, menurunkan performa. Jadi contohnya permen, coklat, cookies, es krim, makanan manis, minuman manis, sirup dan lain sebagainya. Protein penting ya. Tadi kita bahas protein, seterusnya boleh teman-teman pilih protein yang rendah lemak atau mungkin tinggi lemak, tapi pastikan lemaknya lemak bagus ya. Lemak baik ya, bukan lemak jahat. Lemak baik adalah lemak yang sudah mendapatkan surat keterangan baik dari kepolisian, bukan ya. Apa namanya, lemak baik itu misalkan dari kuning telur ya, pokoknya lemak yang alami gitu kan, kulit ayam gitu kan ya. Kalau kornet, sosis mungkin sudah ditambah dengan lemak-lemak yang lain gitu kan ya, yang kurang bagus, jadi sebaiknya dikurangin ya tadi ultra processed food. Tapi kalau kuning telur itu bagus, misalkan dengan porsi yang tepat. Tadi sudah batasi makan lemak bertinggi, intinya dia akan menyebabkan kembung ya, begah, mual kalau misalkan kita konsumsi makanan terlalu berlemak ketika buka puasa, dikhawatirkan nanti ketika kita tarawih akan terganggu gitu kan ya. Dan kemudian karena kenyangnya cepat, kembungnya cepat, akhirnya makanan zat gizi yang lain itu karena kita merasa kenyang nggak akan masuk lagi makanan yang lain. Padahal kita penting untuk memenuhi kebutuhan banyak zat gizi setelah berpuasa. Tapi kalau kita makan yang berlemak, terlalu berlemak, maka sudah cepat kenyang duluan sehingga makanan yang lain nggak bisa masuk gitu kan, karena merasa kenyang, begah dan lain sebagainya. Minum yang banyak, jadi cairan itu kan 8 sampai 12 gelas. Sedangkan waktu kita kan terbatas. Jadi cuma berapa jam dari buka puasa sampai sahur. Kadang-kadang itu kita merasa bosan gitu kan. Jadi bisa divariasikan ya, nggak hanya harus air putih, tapi juga mungkin diselingi juga bisa dengan jus gitu kan. Bisa dengan infused water gitu kan, bisa dengan air kelapa, bagus itu. Kemudian juga misalkan susu, kemudian mungkin es buah dan sebagainya, tapi ingat lagi jangan terlalu banyak, gulanya harus diatur. Kemudian bisa juga misalkan ditambah dengan misalkan makan sayur-sayuran yang berkuah gitu kan. Sop apa namanya, sayur sop, sayur asem, sayur bening ya, dan sayur-sayur lain yang itu memang kuahnya banyak, baik itu puasa atau berbuka. Kemudian pilih buah-buahan yang berair ya, yang airnya tinggi, misalkan semangka, melon, pir, apel. Jadi itu bisa juga membantu memenuhi cairan.
Yang tidak boleh konsumsi minuman tinggi gula yang terlalu banyak porsinya, soda, kaleng, karena itu menyebabkan lonjakan gula darah, dan juga sekali lagi makanan tinggi garam perlu dikurangi karena dia menyebabkan haus. Periksa warna air pipis ya. Jadi kalau misalkan warnanya pekat gelap berarti harus banyak minum karena dia itu dehidrasi. Ini hanya pengaturan ketika minum air putih jadwalnya. Jadi sahur itu bisa mungkin 3 kali gitu kan ya. 1 gelas saat bangun tidur, ketika kita baru bangun kita bisa minum dulu 1 gelas, kemudian setelah makan sahur 1 gelas, dan sebelum adzan subuh nih, tepat sebelum adzan subuh misalkan 1 menit sebelumnya kita bisa minum 1 gelas. Sisanya mungkin bisa dibagi ketika buka puasa sampai malam hari ya. Adzan maghrib, kemudian sebelum sholat maghrib, setelah sholat maghrib, setelah makan misalkan, atau sebelum tarawih, atau selama tarawih, atau bahkan sampai sebelum tidur. Intinya 8 sampai 12 gelas per hari secara umum. Nah, ini nggak perlu, jadi kayak vitamin suplemen itu mungkin bisa membantu gitu kan, tergantung konteks dari teman-teman kondisinya seperti apa. Oke, tadi sudah dijawab ya, saya nggak akan nanya lagi menunya apa, tadi sudah, kita langsung masuk ke materinya. Nanti ada lagi di selanjutnya, mitos fakta. Oke, saat sahur itu krusial, tadi kita sudah bahas untuk sumber energi. Jadi protokolnya itu biasanya bangun tidur, air putih dulu, kemudian baru makan, baru kemudian sebelum imsak bisa ditambah dengan buah dan air putih. Kenapa buah di akhir ya? Karena biar kita makan dulu, udah kenyang, baru ditambah buah. Nah, sebaliknya, kalau buka puasa, itu buah dulu, atau mungkin kurma dan air, baru setelah maghrib itu makan besar, kemudian setelah tarawih bisa ditambah dengan cemilan-cemilan, gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan energi. Kenapa buah ini di awal? Karena yang pertama untuk mengembalikan gula darah yang sudah drop secara cepat, tapi tidak meningkatkannya itu secara drastis sampai yang tinggi banget, enggak. Dan yang kedua, agar kita itu sinyal kenyangnya sudah muncul duluan, sehingga ketika kita makan utama itu kita nggak akan kalap ya, nggak akan kemudian kayak dimakan semuanya bla 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 seterusnya, enggak. Kemudian setelah tarawih bisa ditambah dengan snack, cemilan-cemilan ya. Kalau bisa cemilannya itu yang tinggi protein atau tinggi vitamin, tinggi serat ya, tinggi mineral gitu kan ya. Jangan hanya kemudian tinggi gula gitu kan. Boleh, tapi tetap porsinya harus diperhatikan. Jangan kemudian kalau misalkan saya dulu tadarus gitu kan ya, banyak suguhan-suguhan, semuanya dimakan gitu kan. Tapi kemudian tidak memperhatikan proteinnya, kemudian memperhatikan seratnya dan seterusnya. Boleh, saya nggak bilang nggak boleh sama sekali. Cuma harus diatur porsinya gitu. Ini sama gitu kan ya, intinya seperti itu. Ini contoh menu berbagai macam negara, nanti mungkin teman-teman bisa dapat juga slides-nya. Mitos dan fakta. Ya, yang pertama, olahraga saat puasa bahaya. Yang kedua, tidak sahur bikin berat badan cepat turun. Yang ketiga, minum air banyak waktu sahur biar nggak haus. Oke, kita bahas. Yang pertama, faktanya adalah puasa itu tetap bisa olahraga dengan intensitasnya diturunkan gitu kan ya. Jadi ringan ke sedang, dan bisa dilakukan setelah berbuka atau setelah tarawih ya. Jadi sebenarnya waktu olahraga bisa 3 gitu kan ya. Yang pertama pagi hari setelah sahur, kemudian kedua sebelum buka puasa sekitar 1 sampai setengah jam sebelum puasa, sebelum buka, dan yang terakhir setelah makan, jadi setelah tarawih. 3 waktu itu biasanya yang bisa digunakan untuk berolahraga, tidak siang hari bolong-bolong. Tapi yang biasa paling ideal itu antara sebelum berbuka atau setelah berbuka. Kalau sebelum berbuka mungkin nggak bisa terlalu tinggi intensitasnya, tapi dia setelah itu bisa langsung makan. Nah, kalau malam hari itu yang paling ideal karena kita sudah dapat asupan sehingga olahraga kita lebih optimal, setelahnya juga kita bisa makan. Cuma catatannya, olahraga itu jangan terlalu malam, jangan terlalu dekat dengan waktu tidur karena ada potensi bisa menyebabkan tidurnya terganggu. Nggak bisa tidur gitu kan, karena detak jantung masih tinggi dan seterusnya. Sehingga kalau misalkan kualitas tidur menurun, besoknya harus bangun pagi, sahur, kemudian juga nanti tetap harus bekerja, itu mungkin akan resiko terganggu. Jadi tetap perlu diperhatikan juga timingnya. Yang kedua, tidak sahur bikin berat badan cepat turun, justru membuat tubuh cepat lemas dan menurunkan metabolisme. Yang bikin naik berat badan itu bukan karena sahur atau nggak sahur, tapi seberapa banyak yang kita makan selama berpuasa itu gitu kan ya. Apalagi pas buka puasa kita nggak sahur, kita ngerasa kalap, berhak makan semuanya, jadinya kalap, maka malah berlebihan, makanya malah justru malah naik berat badan. Yang terakhir, minum air banyak waktu sahur biar nggak haus ya. Jadi
tetap harus diatur timingnya gitu kan. Nggak harus terlalu banyak saat sahur, tapi dibagi setiap waktunya sama berbuka puasa, pembagiannya harus rata sehingga kemudian cukup. Mitos selanjutnya, puasa bikin otot kecil kalau misalkan teman-teman olahraga. Jadi selama asupan proteinnya dan kalori tercukupi, nggak akan bikin kecil. Yang kedua, makan banyak waktu buka puasa bisa mengganti energi yang hilang selama puasa. Itu mitos karena makan berlebihan justru membuat tubuh terasa lebih lemas dan perutnya begah tadi ya. Jadi tetap berbuka dengan porsi yang cukup. Yang terakhir, puasa bikin gampang sakit kalau misalkan asupannya nggak cukup ya, terutama asupan protein, asupan vitamin, mineralnya nggak cukup. Makanya kenapa tadi protein sangat penting dipenuhi, karena itu juga protein itu sebagai bahan baku sistem imun kita juga. Ya. Jangan sampai kemudian kurang protein. Oke, tips cermat dan aplikatif. Nah, ini yang terakhir nih. Ada sekitar 5 menit lagi, mohon izin Mas Ano. Tips cermat dan aplikatif ya. Tadi sudah dijawab juga ya, jajanan apa saja tadi sudah menjawab semua, jadi mungkin langsung bisa saya skip. Nah, ini dia bazar ya. Jadi kadang-kadang kita itu kalau misalkan karena kondisi lapar sore hari gitu kan mau buka puasa, kita tuh seolah-olah kalau misalkan datang ke bazar sore hari karena kondisi lapar perut kosong itu semuanya pengen dibeli, semuanya pengen dimakan gitu kan. Padahal seringkali kenyataannya kita habis beli, tapi ketika udah waktunya berbuka puasa seringkali kemudian makan satu dua udah kenyang ya, akhirnya mubazir, yang lain nggak kemakan ya. Atau mungkin makan malam hari itu pun berlebihan, sisa akhirnya sisanya dibuang atau dipakai buat sahur dan seterusnya. Jadi kadang-kadang banyak yang mubazir gitu kan. Saya juga mengalami kok kadang-kadang ketika perut kosong sore hari lihat bazar segitu banyaknya, asik banget gitu kan ya, wartakjil semuanya pengen-pengen dibeli. Tapi setelah azan maghrib yang dimakan cuma satu potong, dua potong, habis itu udah merasa kenyang, merasa begah, apalagi kalau makannya berlemak-lemak tadi. Jadi ada tipsnya nanti, strateginya gimana menghadapi situasi kericuhan yang ada di wartakjil gitu kan ya. Nah, sebelum itu kita bahas dulu porsi makan ya. Ini aplikatif banget, bisa teman-teman langsung terapkan. Jadi kalau misalkan makan itu porsinya di piring seperti ini teman-teman, yang ideal. Jadi karbohidrat dari nasi itu setengah kali porsi sayur kalau bisa. Jadi ketika kita ngambil satu centong nasi, kalau bisa itu minimal sayurnya berarti 2 centong, yang sebelah kiri ya. Jadi sayur itu setengah piring, kemudian karbohidrat seperempat, proteinnya seperempat. Ini namanya piring T kalau dari Kemenkes. Ini kan bentuknya kayak T, cuma kebalik gitu aja. Jadi gitu teman-teman sekalian. Jadi kalau misalkan mau nambah nasi nih, satu centong lagi, berarti teman-teman kalau bisa usahakan nambah sayurnya jadi 2 centong. Atau kalau misalkan suka bingung itu gini, kadang-kadang kan apa namanya nasi gitu ya. Eh, apa namanya kita piring kosong kemudian suka ngambil nasi dulu kan baru kemudian sayur dan kemudian protein. Nah mulai sekarang dibalik, piring kosong sayurnya dulu diambil baru kemudian protein baru nasi. Kenapa? Karena kalau misalkan piring kosong secara visual itu nasinya akan banyak kalau kita ngambil nasi dulu karena ruangannya masih banyak ya, sehingga sayur dan sisanya jadi sisa-sisa. Tapi kalau misalkan kita sudah isi dengan sayur kemudian protein, akhirnya sisa-sisanya sudah sedikit, sisanya tinggal sedikit, jadi nasinya nggak ngambil banyak gitu kira-kira. Atau kalau misalkan mau bungkus nasi padang gitu kan ya, kan nggak pakai piring mas, gimana cara ngitungnya? Nah pakai porsi-porsi kepal tangan. Jadi misalkan protein tuh satu porsinya satu telapak tangan, sayurnya satu porsinya satu kepal, dan kemudian karbohidratnya satu porsinya satu tangkup. Jadi berarti sayurnya minimal misalkan 2 kepal tangan. Nah contohnya seperti ini ya. Jadi satu kepal-kepal seperti itu. Tips menghadapi bazar Ramadan. Intinya adalah ketika kita di bazar Ramadan, hari pertama nih silahkan survei di tempat bazar Ramadan. Lihat-lihat apa saja yang kira-kira teman-teman pengen. Nah, jangan dilihat aja dan jangan dibeli dulu. Di list semua, di daftar gitu kan. Misalkan risol, kemudian nagosari, apalagi gorengan, martabak, kemudian es cendol, dan seterusnya. Nah, list sampai mungkin semuanya, baru kemudian rencanakan. Oh, hari pertama saya pengen onde-onde. Hari kedua mungkin saya beli nagosari. Hari ketiga saya beli gorengan. Hari keempat saya mau beli risol. Jadi di jadwal yang dipinginin apa saja dan diagendakan setiap harinya itu dikit-dikit aja. Jangan kemudian pengen semua hari itu juga semuanya dibeli. Enggak gitu kan ya. Kalau bisa direncanakan seperti itu agar lebih tertata, agar lebih termanajemen dengan bagus. Gitu. Ini kalau makan di luar ya, tetap sama prinsipnya, sayurnya banyak gitu kan. Jadi
kemudian lauknya kalau bisa yang nggak digoreng, kemudian nasinya sedikit, ya, minuman tanpa gula, misalkan es jeruk tawar atau air putih, dan seterusnya. Jadi intinya makan di luar tuh bukan berarti identik dengan semuanya nggak sehat. Bahkan nasi Padang pun bisa sehat ya, asalkan dengan cara yang seperti itu. Kuncinya ada di porsi, ya, cara olah dan padu padan. Porsinya menyesuaikan dengan yang tadi, baik itu kepal-kepal tangan maupun isi piring teh. Kemudian cara olah, ya, pilih yang misalkan minim goreng-goreng, ya. Misalkan ayam bakar, ayam panggang, pepes, ya, kemudian mungkin bumbu kuning, ya, kuah kuning dan seterusnya. Itu adalah beberapa opsi yang bukan gorengan. Yang terakhir adalah padu padan. Jangan lupa harus ada sayur, harus ada protein, harus ada karbohidrat. Jangan kemudian udah nasi, lauknya perkedel kentang, ya, perkedel jagung, sambal goreng kentang, ada mie lagi di situ. Udah itu aja nggak ada proteinnya. Padu padannya kurang pas ya. Jadi tetap harus padu padan. Nah, ini mungkin tidak perlu ya. Nanti mungkin kalau misalkan perlu bisa slide-nya saja teman-teman download. Intinya bagaimana caranya kita itu tidak melulu soal goals yang angan-angan ya. Pengen turun berat badan, pengen sehat, tapi ngapain? Apa yang bisa dicapai untuk itu? Nggak ada yang bisa kita capai. Tapi lebih ke goals-goals yang kecil tapi terlaksana. Misalkan, oh, setiap makan harus ada sayur. Setiap makan kurangin gula. Kemudian jalan kaki minimal 5 menit dan seterusnya. Dan nggak melulu soal mengurangi. Diet itu nggak harus mengurangi gitu kan. Oh, kurangi makan, kurangi karbo, kurangi cemilan, kurangi gorengan, kurangi minuman manis. Stres lama-lama kalau misalkan kita cuma mengurangi. Tapi bisa juga dengan menambah. Ya. Misalkan menambah buah sebelum sarapan, atau sebelum sahur, atau setelah berbuka puasa gitu kan ya. Atau menambah porsi protein, menambah porsi sayuran, menambah minum air putih ya, dan lain sebagainya. Biar kita dietnya itu nggak stres, karena kok kayaknya identik di diet itu mengurangi terus. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Kak Anu. Iya, Mas Rizal, terima kasih banyak atas materinya yang sangat begitu banyak sekali manfaatnya sampai saya tadinya mau nanya, nggak jadi nanya udah dijelasin. Jadi tuh lebih pengen nanya ini Mas tadi apa namanya bagaimana waktu yang tepat berolahraga karena memang tahun Oke. ini sebetulnya saya punya goal juga setelah bulan suci Ramadan tuh paling tidak berat badan lebih ideal which is berkurang. Tapi ya tadi sudah di banyak sekali insight-nya termasuk mengurangi makanan yang mengandung lemak. Jadi saya juga baru tahu tuh ternyata kalau makanan yang mengandung banyak lemak itu malah bikin cepet apa ya tadi ya? Aduh tadi apa tuh tadi pokoknya makanan yang bikin yang banyak Bagus. lemaknya malah bikin 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 aduh apa tadi itu Mas. Kebung ya. Tidak. Nah, itu dia. Dan malah justru malah itu tidak baik ternyata dan tidak direkomendasikan. Seperti itu. Tapi gini, ada satu pertanyaan, Mas. Nah, mumpung ya, boleh ya, boleh ya. Saya nanya boleh, Mas Boleh, ya. boleh. MC Eh, boleh. boleh ya. MC mah bebas. Gitu. Bebas. Jadi kan kalau kita di bulan Ramadan ya, hari libur gitu ya, kan kalau Senin sampai Jumat taruhlah kita kerja gitu ya. Pas hari libur, kebanyakan orang itu kan lebih banyak menghabiskan waktunya lebih memilih untuk di rumah dan pagi tidur, bangun siang, mungkin bangun sholat zuhur, terus tidur lagi. Nah, kalau dari sisi sudut pandang seorang ahli gizi nih kayak Mas Rizal nih, nah itu bagaimana dampaknya Mas terhadap tubuh? Apakah itu memang ya udahlah nggak apa-apa mumpung puasa gitu. Tapi apakah memang ada pengaruh dari sisi kesehatan dan juga asupan nih? Karena kan ya siang ke sore kita nggak ngapa-ngapain udah tidur aja, tahu-tahu buka puasa. Nah, kayak gitu. Itu bagaimana Mas Rizal menanggapi hal seperti itu? Oke, jadi memang itu wajar terjadi ya di mana-mana pasti kayak gitu karena kita capek Ya. kerja dari Senin sampai Jumat. Tapi tetap kita harus aware, harus sadar bahwa aktivitas fisik itu penting ya. Baik itu mungkin nggak harus yang gimana-gimana gitu Mas. Misalkan kan Sabtu Minggu ada agenda libur ya kita tetap aktivitas lah. Misalkan bersih-bersih rumah minimal gitu kan ya. Atau mungkin cuci mobil, yang punya mobil, kemudian cuci motor atau berkebun, itu tetap harus dilakukan gitu kan. Meskipun itu tidak bisa dikatakan sebagai olahraga, karena definisi olahraga dan aktivitas fisik berbeda. Tapi setidaknya nggak mager-mager banget gitu kan ya. Karena kalau misalkan mager tadi, apa namanya, disebutkan juga di slide bahwa mager itu justru dapat meningkatkan berat badan, apalagi kalau makan makan buka puasanya yang kayak gitu-gitu gitu kan ya. Jadi memang Mm-mm. ya sebenarnya ini lebih ke ini sih, komitmen, niat, dan kesadaran yang kuat bahwa
aktivitas fisik itu penting ya. Itu sih sebenarnya. Kalau misalkan dari segi gizi ya dampaknya pasti ada gitu kan ya. Kurang aktivitas fisik itu resikonya banyak gitu kan ya. Apa yang terjadi dalam tubuh kita itu banyak. Tapi untuk membuat orang itu memulai mau untuk bergerak itu kan banyak faktornya, banyak apa di balik itu banyak motivasi orang-orang, tiap orang itu berbeda gitu kan. Sehingga ya yang pengen saya sampaikan adalah penting gitu kan, penting aktivitas fisik, tapi coba teman-teman temukan kenapa sih teman-teman, alasan apa teman-teman itu harus olahraga, niatnya itu gimana, komitmen yang kuat itu yang perlu harus dicari gitu kan, sehingga kemudian nggak perlu kemudian kita jelasin manfaat olahraga, nggak perlu harus dipaksa-paksa, itu teman-teman sudah punya kesadaran sendiri, seperti itu sih Mas. Oke, terjawab sudah keresahan saya. Terima kasih banyak Mas Rizal ya. Oke, Generali Friends, supaya kita bisa terus menghadirkan Gen Talks yang bermanfaat, jangan lupa untuk mengisi survei di link yang kita akan bagikan di kolom chat ya. Jadi mohon diisi. Dan ini kalau kita lihat Mas Rizal ya, sudah ada puluhan pertanyaan yang disampaikan oleh Generali Friends di kolom Q&A. Dan tim Generali nanti akan mengkurasi sehingga kita akan mendapatkan 3 pertanyaan yang menarik sehingga nanti pertanyaan akan kita bacakan setelah sesi berikut ini ya Mas ya. Dan Oke. sambil Generali Friends mengisi survei, saya ingin sedikit meng-highlight nih kalau harga kesehatan itu sangatlah mahal. Waduh. Dan untuk bisa terus menjalani aktivitas dengan lancar, kita nggak hanya perlu menjaga pola makan, tapi juga harus melindungi diri dengan punya proteksi atau asuransi kesehatan. Karena kita nggak akan pernah tahu kapan kita butuh biaya medis dan biayanya untuk bisa recovery itu memang sangat besar sekali. Nah, makanya penting banget untuk punya perlindungan finansial yang bisa memberikan ketenangan. Nah, sebelum kita tutup sesi ini, mari kita simak tayangan yang berikut ini. Iya, untuk solusi perlindungan terhadap risiko kesehatan, Jenderal Indonesia sudah meluncurkan inovasi terbaru yaitu produk asuransi tambahan penyakit kritis, Multi Stage Critical Illness Protection atau MCI Pro. Produk ini memberikan perlindungan terhadap penyakit kritis dan gangguan organ kritis hingga usia 85 tahun, memberikan proteksi komprehensif dari tahap awal hingga katastropik. Berbeda dari perlindungan penyakit kritis lainnya, perlindungan MCI Pro bukan berdasarkan diagnosa nama penyakit, tapi bisa melindungi nasabah berdasarkan sistem dan fungsi organ. Jadi udah pasti perlindungannya akan lebih luas dan lebih fleksibel. Dengan MCI Pro, Generali Friends dan keluarga bisa lebih tangguh dalam mempersiapkan masa depan dan terlindungi dari risiko kesehatan. Temukan informasi lebih lanjut di www.generali.co.id. Jadi lebih tangguh untuk melangkah dengan MCI Pro, asuransi tambahan penyakit kritis dari Generali Indonesia. Oke, kita akan masuk ke sesi Q&A nih Mas Rizal ya. Sudah ada pertanyaan yang sudah dipilih oleh tim General Indonesia untuk bisa dijawab oleh Mas Rizal ya. Sudah siap Mas Rizal ya? Yap. Oke, pertanyaan pertama ini dari Anissa Yurmanita. Pertanyaannya adalah, benarkah konsumsi garam berlebihan saat sahur bikin tubuh lebih mudah haus saat puasa? Lalu saya pernah baca dan dengar puasa bikin metabolisme melambat. Apa artinya kita jadi gampang gemuk kalau salah pola makan? Nah, itu gimana Mas Rizal menanggapinya? Oke, yang pertama tadi adalah makan garam ya, konsumsi garam berlebihan saat bikin tubuh lebih mudah haus. Jadi benar gitu kan ya, karena garam itu sifatnya mengikat air dalam tubuh kita gitu kan ya. Jadi semakin banyak garam yang kita konsumsi, maka kita akan merasa lebih haus sehingga kita butuh air minum yang lebih banyak gitu kan ya. Nggak cukup misalkan 8 sampai 12 gelas, tapi mungkin bisa lebih, bisa 15 gelas dan seterusnya. Padahal kita waktu puasa kan punya waktu terbatas nih untuk minum gitu kan ya. Sehingga kayaknya 15 gelas atau 18 gelas tuh
kalau untuk orang awam bukan atlet susah memenuhinya gitu kan ya. Jadi daripada kita memilih opsi menambah asupan minum dengan waktu yang terbatas, lebih baik kita mengurangi makanan-makanan yang bergaram tinggi ya sehingga kita tidak merasa haus. Nah, batasnya itu berapa sih konsumsi garam? Konsumsi garam itu batasnya itu 1 sendok teh per hari maksimal kalau garam ya. Kalau misalkan diterjemahkan ke dalam natrium, natrium itu adalah kandungan dalam garam, itu maksimal 2000 mg per hari ya. Sehingga kemudian 2000 mg itu bisa dibagi dari sahur sampai buka puasa ya. Sehingga kemudian perlu dibatasin itu maksimal 1 sendok teh. Kan nggak mungkin kita konsumsi garam 1 sendok teh kan. Misalkan dibagi-bagi dengan makanan dan seterusnya. Kemudian apakah puasa bikin metabolisme lambat? Apa artinya? Tadi ya kita bahas terkait dengan uh, sisi keuangan gitu kan tadi kan. Kita tahu bahwa biasanya kita mungkin dapat gaji 10 juta gitu kan ya. Jadi kita kayak spendingnya itu bebas gitu kan ya. Mau makan di luar juga bisa, masih bisa mau nonton dan seterusnya. Tapi kemudian begitu kita tahu bahwa kita efisiensi misalkan ya, mohon maaf sebelumnya mungkin tidak relate di sini gitu kan. Tapi misalkan nih contoh efisiensi, berarti 5 juta nih di sini apa segala macam. Jadi kita sudah siap-siap nih. Oh, berarti mungkin bulan ini kita nggak usah makan di luar banyak-banyak gitu kan ya, atau mungkin kita nggak usah banyak-banyak liburan dulu gitu kan ya, karena kita lagi saving. Nah sama juga dengan badan kita gitu kan yang biasa bisa makan banyak sehingga kita bisa spendingnya juga banyak secara alami tubuh kita, tapi karena kita tahu puasa tubuh kita juga langsung switch gitu kan untuk kemudian lebih menghemat energi karena kita lagi puasa. Nah sehingga metabolisme turun benar apa enggak gitu kan, itu tergantung dari kitanya gitu kan ya. Karena metabolisme itu faktornya banyak. Metabolisme itu intinya pembakaran. Jadi semakin tinggi metabolismenya berarti tubuh kita membakar kalori itu lebih banyak. Kalau misalkan menurun berarti pembakaran kalorinya lebih sedikit. Nah, apakah turun apa enggak? Itu tergantung. Satu faktor aja yang berpengaruh saat puasa yaitu tadi makannya kurang. Tapi kan kita tetap bisa Hmm. melakukan hal yang lain untuk bisa metabolisme tetap lancar. Makanya tadi tetap berolahraga gitu kan ya agar metabolisme tetap tinggi. Kemudian juga minum air yang cukup karena ternyata kurang air atau dehidrasi juga dapat menurunkan metabolisme. Jadi metabolisme tetap bisa naik, bisa tetap bagus kalau misalkan kita konsumsi airnya cukup, kemudian istirahat juga berpengaruh. Kalau kita misalkan tidurnya tidak cukup secara kuantitas atau kualitas, itu juga dapat menurunkan metabolisme, sehingga kita harus tetap bisa memenuhi kebutuhan tidur. Gitu ya. Jadi faktornya ada banyak. Memang makan itu atau puasa salah satu faktor yang menurunkan metabolisme, tapi ingat bahwa itu bukan satu-satunya faktor. Kita tetap bisa mengoptimalkan metabolisme kita dengan tetap berolahraga, minum air putih cukup, makan protein cukup, kemudian juga tidur yang berkualitas dan kuantitasnya juga cukup. Seperti itu Mas Yuan, Mas Anu. Oke, sudah dijawab oleh Mas Rizal ya. Pertanyaan yang berikutnya ini dari Mas Yusrol dari Pasuruan. Nah, mau tanya saya memiliki penyakit asam lambung. Wah, dimana kalau telat makan aja tubuh rasanya nggak enak nih. Bagaimana kiat agar bisa tahan berpuasa dan menu makan apa yang cocok untuk penderita asam lambung? Wah, ini menarik nih Mas Rizal. Silakan. Yes, sangat menarik ya. Jadi gini, kalau misalkan lambung ada dua gitu kan ya, ada MAH, ada GERD ya. Nah, dua-duanya ini ada kemiripan, ada juga perbedaan. Kalau misalkan apa namanya MAH itu lebih ke asam lambung produksinya tinggi gitu kan ya, sehingga kemudian menyebabkan perut buka gak enak. Kalau GERD itu lebih parah karena dia itu kayak GERD itu asamnya naik ke mulut ya karena pipa dari lambung ke kerongkongan atas itu longgar gitu kan. Jadi apa namanya lebih mudah asam itu naik sehingga menyebabkan rasa terbakar, rasa panas, ya mual, kembung dan seterusnya. Dua-duanya itu adalah gangguan di lambung gitu kan. Nah, jadi tipsnya apa saja? Tipsnya yang pertama tentu saja perlu konsultasi dengan dokter ya. Karena dokter yang tahu kondisi, di asesmen, di diagnosis apakah kondisinya parah atau tidak. Biasanya secara singkat dokter akan mengatakan lampu hijau berarti boleh berpuasa. Atau lampu kuning boleh berpuasa tapi dengan syarat-syarat tertentu, S dan K berlaku gitu kan ya. Misalkan harus dengan pengobatan dan seterusnya. Atau misalkan kalau kondisinya memang tidak stabil, tidak bagus sama sekali, itu bahkan bisa merah. Nggak boleh puasa dulu karena dapat mengganggu kesehatan atau mungkin keselamatan. Jadi yang pertama konsultasi dengan dokter, pastikan bahwa kondisi asam lambungnya stabil. Kalau misalkan diperlukan obat-obatan, memang perlu harus dengan obat-obatan. Kemudian yang perlu dilakukan dan tidak dilakukan, yang pertama pilih makanan yang ramah lambung. Ya, ramah lambung itu misalkan makan makanan yang memang tadi ya, yang tidak terproses secara
berlebihan ya. Pilih yang tidak terproses secara berlebihan. Misalkan ya nasi itu masih oke lah, protein dan seterusnya. Kemudian jangan lupa kunyah makanan perlahan ya. Jangan sampai kemudian karena kita lapar banget pas buka puasa, buru-buru makanannya belum tercerna dengan sempurna, masuk ke masuk ke lambung, akhirnya lambung bekerja keras dengan mengeluarkan asam lebih banyak gitu. Kemudian setelah makan tetap tegak dulu gitu kan. Usahakan 2 sampai 3 jam itu tidak tiduran gitu kan ya. Apalagi kalau yang punya GERD karena nanti bisa menyebabkan asam lambungnya naik ke atas. Nah, yang nggak boleh dilakukan misalkan makan berlebihan atau terlalu cepat ya. Berlebihan itu misalkan kalap tadi itu. Jadi makannya harus dibagi sedikit-sedikit biar asam lambungnya produksinya nggak banyak. Langsung tidur nggak boleh, kemudian sahur juga nggak. Nah, makanan-makanan itu ada beberapa yang perlu dibatasin ya Pak Yusron. Misalkan makan makanan yang meningkatkan asam lambung, misalkan makanan yang terlalu pedas, makanan yang terlalu asam gitu kan ya. Kemudian juga makanan yang berlemak tinggi juga gitu kan. Semua itu dapat mengganggu proses yang ada di lambung. Kemudian juga kafein dan coklat itu beberapa itu juga bisa menyebabkan peningkatan asam lambung. Jadi kopi, teh itu perlu diperhatikan, coklat juga. Dan yang terakhir minuman bersoda. Minuman bersoda kan ada gas gitu kan ya. Jadi gas itu nanti masuk ke lambung akan menyebabkan juga sensitifnya asam lambung. Kira-kira seperti itu. Semoga terjawab. Iya, sangat menarik sekali informasinya ya. Semoga bermanfaat dan nanti bisa menjadi solusi yang baik ketika menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ya. Oke, pertanyaan berikutnya ini dari Bastian Safari. Nah, ini ada 2 pertanyaan nih, Mas Rizal. Yang pertama, kenapa kalau makan sahur dengan mie instan ketika puasa terasa lebih haus dibandingkan sahur makan dengan nasi? Waduh, kayaknya ini saya tahu nih jawabannya nih. Boleh. Yang kedua, ini untuk makan berat atau nasi. Ketika berbuka puasa lebih baik dilakukan sesaat setelah berbuka puasa atau setelah tarawih. Oke, silakan Mas Oke, Riza. Ini kalau pertanyaan nomor 1, saya boleh nebak nggak? boleh, boleh, tebak. Dapat GoPay. Apakah Kak? Jangan buat peserta aja, buat general friends saja. Oke, apakah pertanyaan pertama jawabannya karena mie instan itu mengandung kandungan garam yang lebih banyak? Betul, ya. Dapat GoPay sama. Oke, jadi gini Tiga nih. ratus ribu ya tiga-tiganya. Oke, Oke, izin menjawab Mas, ya, Kak silakan. Ano lebih lengkapnya. Oke, jadi Ya. betul ya. Jadi mie instan itu karena mengandung natrium yang banyak. Kalau teman-teman beli mie instan bungkus, coba lihat di baliknya, di kemasan yang dibalik, terus lihat kandungan natriumnya. Kandungan natriumnya itu rata-rata satu bungkus mie instan itu sekitar 1.300 sampai 1.500 miligram per satu porsi ya. Kita tahu bahwa batasnya berapa tadi sehari? 2.000 miligram. Jadi 3/4 dari kebutuhan satu hari itu bisa dipenuhi hanya dari satu porsi mie instan. Sedangkan kita masih makan banyak gitu kan. Kita mie instan juga tambah telur, kemudian mungkin ada cemilan-cemilan yang lain. Makanya kenapa kemudian jadi cepat haus. Nah, tipsnya adalah ini bukan berarti nggak boleh makan mie instan ya. Saya pernah bikin postingan tapi udah lama banget tips makan mie instan. Yang pertama adalah biasanya saya itu kalau misalkan mie instan bumbunya yang apa micin itu saya pakai separuh gitu kan. Itu kan juga udah bisa ngurangin natrium separuh dari 1.500 jadi 750. Kemudian sayurnya yang banyak gitu kan ya untuk menambah serat. Jangan lupa proteinnya gitu kan ya. Yang banyak juga gitu kan. Kalau buat saya pribadi biasanya karena saya suka makanan dari yang lain juga, maka bumbu yang minyak itu kan ada minyak, ada saus merah, ada kecap gitu kan. Yang minyak itu saya pisah nggak saya pakai gitu kan ya. Memang rasanya akan sedikit berbeda tapi kalau misalkan sudah terbiasa itu juga apa namanya nggak akan masalah dan itu adalah salah satu alternatif kalau misalkan teman-teman lagi puasa terutama ya karena mengurangi kandungan garam mungkin bisa dengan mengurangi eh, bumbu micinnya itu menjadi separuh atau mungkin ya nggak usah separuh kalau misalkan kurang rasanya gitu kan tapi disesuaikan saja jadi itu mekanismenya ya atau ditambah sayurnya bisa juga gitu kan ya karena sayur mengandung kalium kalium itu kayak melawan katanya natrium gitu kan menetralisir dari natrium itu juga bisa atau dengan mensiasati dengan minum air putih yang banyak tadi ya berarti harus kompensasinya minum air putihnya lebih banyak kira-kira seperti itu untuk pertanyaan kedua untuk makan berat ketika berbuka puasa lebih baik dilakukan sesaat setelah berbuka atau setelah tarawih sebenarnya dua-duanya boleh gitu kan ya tergantung dari teman-teman nyamannya seperti apa tidak ada kewajiban oh yang baik apa yang intinya adalah bagaimana kita itu jumlah dalam sehari itu terpenuhi gitu kan ya jadi mau itu setelah
maghrib atau setelah tarawih senyamannya teman-teman. Intinya adalah yang penting proteinnya cukup ya, sayurnya ada, kemudian juga karbohidratnya cukup. Itu lebih diprioritaskan dibandingkan waktunya. Tergantung. Ada beberapa orang yang kemudian makan setelah maghrib, nanti tarawihnya jadi terganggu karena perut begah dan sebagainya. Bisa jadi mungkin salah satunya karena makanannya terlalu berlemak tadi gitu kan ya. Atau mungkin juga pilihan kedua opsinya sehingga dikurangin makanan berlemaknya gitu kan, sehingga nggak kembung, nggak begah. Atau mungkin opsinya bisa dipindah setelah tarawih, atau mungkin sebelum tarawih juga boleh, atau mungkin dua-duanya juga boleh. Tadi kan saya ada protokol bahwa snacking penting ya, jadi setelah maghrib iya makan utama, nanti mungkin setelah tarawih atau sebelum tidur ada snack-snack tipis-tipis gitu kan, misalkan susu atau omelet atau bubur kacang hijau dan lain-lain juga boleh. Jadi jawabannya adalah tidak ada mana yang lebih baik, tapi intinya adalah bagaimana mau itu setelah maghrib atau setelah tarawih yang bisa memenuhi kebutuhan dari teman-teman dan sesuai dengan preferensi teman-teman. Seperti itu. Semoga terjawab. Iya, terima kasih banyak Mas Rizal ya. Jadi tipsnya mie instan bumbunya dipakai setengah. Wah, ini bagaimana ya kalau makan mie instan satu kurang dua kebanyakan deh. Gimana? Ya? Ini jadi polemik juga nih. Makan mie instan tuh satu kayaknya kurang gitu ya. Iya, Makan itu dua begah kebanyakan. banget itu. Oke, pertanyaan berikutnya Mas Rizal. Kita ada pertanyaan dari Kak Nadia Sekarayu ini. Karena dia ini baru rutin nge-gym 6 bulan. Nah, pertama kalinya nih bakal ngerasain gym saat periode puasa. Bolehkah sarannya bagaimana? Atau kira-kira kapan saya harus nge-gym? Baiknya pas pada saat pagi hari atau sore hari? Dan pertimbangannya apa saja? Silakan Mas Rizal. Oke. Jadi ya, apa bedanya eh, fitness sama fitnah gitu kan? Jokesnya kan gitu. Waduh, Kalau waduh. fitness ke gym, kalau fitnah ke jam gitu. Oke. Yeah. Oke, baik saya jawab ya. Ada Yang bakat pertama stand up saya komedi nih kayaknya nih. Oke, saya jawab yang pertama saya ucapkan Silakan selamat Mas. karena sudah mulai rutin gym ya, udah 6 bulan itu sudah lumayan lama dan konsisten berarti. Selamat gitu kan. Kita perlu apresiasi. Yang kedua, apa namanya? Bolehkah saran ketika nge-gym kapan itu bagusnya? Kalau misalkan memang teman-teman itu bukan atlet yang kompetitif, maksudnya ada mau lomba olimpiade, saya sarankan adalah dua waktu yang tadi sudah kita sampaikan di apa namanya saat saat presentasi ya. Jadi yang pertama bisa dilakukan sekitar 60 menit sebelum berbuka puasa gitu kan ya. Misalkan 45 menit aja olahraganya, kemudian 15 menit nunggu berbuka puasa atau setelah tarawih. Dua-duanya itu boleh. Dengan catatan yang pertama, kalau misalkan sebelum buka puasa, berarti intensitasnya harus dikurangi karena kita nggak ada sumber energi yang cukup banyak gitu kan ya. Jadi misalkan bebannya itu bisa dikurangi menjadi sekitar 60 sampai 80% dari biasanya gitu kan. Misalkan nih gampangannya hitungannya misalkan biasa bench press 100 kilo, berarti mungkin dikurangi jadi 60 sampai 80 kilo gitu dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin repetisinya dan juga mungkin setnya, durasinya itu perlu disesuaikan juga. Dan perhatikan apa kondisi tubuh gitu kan, sinyal tubuh. Kalau misalkan tubuh sudah mulai merasa pusing, keliengan gitu kan ya, atau mungkin haus banget yang sampai kering, tenggorokan kering, itu perlu segera di stop gitu kan ya. Atau mungkin lagi tiba-tiba pusing, berarti gula darahnya sangat sangat turun drastis sehingga itu perlu dimonitor terus-menerus. Gejalanya misalkan pusing dan haus itu yang paling penting. Kemudian kalau yang malam mungkin bisa lebih fleksibel ya karena kita udah dapat makan dan seterusnya. Tapi balik lagi catatannya sebisa mungkin berikan jarak yang cukup antara olahraga dan waktu tidur. Jadi usahakan 2 sampai 3 jam sebelum tidur itu sudah selesai. Jadi misalkan tidur sekitar jam 11 gitu kan ya atau jam 12 maksimal berarti maksimal jam 9 sudah selesai gitu kan. Dan juga setelahnya jangan lupa kemudian ditambah dengan asupan makanan yang cukup untuk recovery, misalkan tambah dengan minum protein gitu kan atau juga dengan roti dan seterusnya. Yang penting harus tetap ada dan intensitasnya bisa lebih ditingkatkan ketika setelah berbuka karena asupannya ada. Kira-kira seperti itu. Semoga terjawab. Oke, sudah terjawab sekali nih. Terima kasih banyak Mas Rizal. Oke, ada satu pertanyaan lagi nih Mas Rizal yang akan saya sampaikan ya. Oke, dari Hisar Hasibuan. Selamat sore. Bagi yang menderita diabetes atau gagal ginjal, apakah bisa berpuasa seperti biasa atau ada syarat-syarat khusus? Nah, silakan Mas Rizal. Nah, ini juga menarik nih. Banyak sekali kemudian yang diabetes karena kan ada
apa namanya gula darah dan seterusnya. Yang pertama tetap sama jawabannya dengan yang lambung tadi ya, tetap konsultasi dengan dokter dulu, apakah dokternya memberikan lampu hijau, apakah lampu kuning, apakah lampu merah gitu kan ya, karena itu sangat penting diagnosis dari dokter. Kemudian yang tidak boleh itu mendadak berpuasa tanpa persiapan, jadi harus disiapin dulu semuanya, apa dicek-cek tadi gitu kan ya, dan kondisi. Yang pertama itu yang perlu dilakukan adalah sahur harus tetap gitu kan ya, konsumsi karbohidrat kompleks, sayurnya cukup gitu kan, asupan cairannya cukup. Kemudian yang paling penting sebenarnya adalah memantau gula darah secara rutin gitu kan ya. Sekarang kan banyak ya alat-alat, kalau misalkan memang ada rezeki beli alat gitu kan ya yang bisa memonitor gula darah. Sekarang kan bisa ada yang pakai jarum, ada yang ditempel di mana di lengan sehingga bisa lebih real time gitu kan datanya. Itu menurut saya kalau misalkan memang ada kesempatan beli, apalagi kalau misalkan penderita diabetes sudah lama, itu sangat-sangat membantu sekali ya gitu. Jadi kalau misalkan gula darahnya terlalu rendah di bawah 70 atau terlalu tinggi di atas 300, itu segera stop puasa pada hari itu ya. Sehingga kemudian perlu dilakukan lagi manajemen diabetesnya, makanya perlu diatur lagi, pengobatannya perlu diatur sehingga lebih stabil gula darahnya, besok bisa melakukan. Jadi intinya seperti itu. Intinya diabetes itu boleh apa enggak berpuasa tergantung dari kondisi gula darah pada waktu itu. Terlalu rendah hipoglikemi itu nggak boleh, terlalu tinggi hiperglikemi juga nggak boleh, harus stabil baru boleh berpuasa. Nah, caranya biar stabil ya tadi manajemen pola makannya, pengobatannya, mungkin penggunaan dosis insulinnya, ya. Kemudian kalau misalkan udah dikasih saran dokter bahwa obatnya itu harus diminum ya, kemudian jangan apa namanya istilahnya harus dipatuhi gitu kan ya. Kalau misalkan diubah secara tiba-tiba kan kita juga nggak tahu membantu gula darahnya akan seperti apa gitu-gitu. Jadi itu ya gula darahnya terlalu rendah atau terlalu tinggi atau ada gejala-gejala yang lain ya, misalkan nyeri dada, kemudian demam atau mungkin ada gangguan ginjal yang lain apa namanya itu juga penting. Yang selanjutnya adalah yang terakhir, gula darah itu selain dari makanan bisa juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain ya. Tadi kan intinya puasa saat orang diabetes kan gula darahnya yang stabil. Nah, gula darah stabil itu selain dari makanan juga dari pola tidur gitu kan ya. Kalau tidurnya berantakan gula darahnya juga jadi nggak stabil. Kemudian yang selanjutnya adalah stres ya. Jadi manajemen stres juga harus diperhatikan karena kalau stres gula darahnya juga jadi nggak stabil gitu-gitu. Jadi sekali lagi intinya tergantung dari saran dokter, pengobatan, dan juga yang penting gula darahnya harus dipantau. Jangan sampai terlalu rendah dan jangan sampai terlalu tinggi, baru itu boleh berpuasa. Semoga terjawab. Oke, ternyata seperti itu. Dia ternyata stres pun juga sangat mempengaruhi gula darah. Saya baru tahu ini Mas Rizal ya. Baiklah, kalau begitu masih banyak sekali nih pertanyaan. Tentunya kita mengucapkan terima kasih banyak kepada semua Generali Friends yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Tapi mohon maaf tidak bisa semuanya kami bacakan mengingat durasi waktu. Oke, Mas Rizal, terima kasih banyak. Nah, nanti kita akan kembali lagi. Dan selanjutnya, Generali Friends, di masa ini tentunya perlindungan terhadap diri sendiri dan keluarga menjadi yang utama, khususnya soal kesehatan. Oleh karena itu, spesial untuk nasabah Generali, kami menyediakan kemudahan layanan akses polis melalui aplikasi Gen iClick agar selalu up to date dengan semua informasi yang tentunya anti ribet. Tenang lakukan transaksi polis di Gen iClick serta nikmati fitur-fitur inovatifnya seperti konsultasi online gratis 24 jam dengan dokter profesional untuk kamu sekeluarga, kapan dan di mana saja. Dan juga ada fitur dokter Leo tebus obat, antar obat langsung ke rumah, dan klaim biaya obat bisa dilakukan di rumah saja. Dan juga ada fitur melihat daftar rumah sakit dan klinik rekanan, serta pengajuan klaim online yang semuanya bisa dilakukan dari ponsel kamu. Tunggu apa lagi? Ayo unduh aplikasi Gen iClick melalui ponsel kamu sekarang juga melalui Play Store atau App Store dan segera daftarkan polis kamu. Pokoknya Generalis selalu siap hadir untuk kamu karena kami mengutamakan kamu. Yuk segera cari tahu info lebih lanjut dan akses aplikasi GenaiClick serta website di www.generali.co.id untuk solusi kesehatan keluarga yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan spesifik keluarga. Dan temukan virtual chat Jane di pojok kiri bawah yang bisa kamu tanya-tanya langsung tentang berbagai macam proteksi Generali Indonesia. Baiklah, kita akan mengumumkan siapakah Generali Friends yang terpilih untuk mendapatkan saldo GoPay masing-masing 100.000. Saya tadi jawab, tapi nggak apa-apa, buat Generali Friends aja ya Mas Rizal. Oke,
pertanyaan terbaik yang akan kita berikan masing-masing saldo GoPay senilai 100.000 adalah Ahmad Yusrol Hadi, Nadia Sekar Ayu, dan juga Hisar Hasibuan. Selamat kepada General Friends yang beruntung. Ya, itu dia ya. Dan kita ucapkan selamat kepada para pemenang dan nanti kepada 3 nama yang telah kami sebutkan, mohon dapat mengisi link informasi yang telah diberikan oleh tim dari General Indonesia pada kolom chat masing-masing. Jika tidak mengisi link informasi hingga waktu yang ditentukan, akan dianggap hangus. Ya. Apakah nama keempatnya saya? Karena saya tadi berhasil menjawab nih, Mas Rizal. Tetap usaha ya. Oke. Itu menarik sekali pokoknya tadi kalau kita bahas soal mie instan ya. Itu menu favorit kita semua itu Mas Rizal ya. Oke, dan Generali Friends ini juga bisa mendapatkan menu sahur dan berbuka secara gratis dengan mengunduh pada link www.generali.co.id/gentalks Ramadan Gizi Seimbang dan tersedia di kolom chat ya. Alright, baiklah Mas Rizal, sudah banyak sekali materi yang hari ini sangat bermanfaat untuk kita bisa menjalani ibadah puasa nanti di bulan suci Ramadan, yang tentunya biar kita bisa tercapai goals-nya nih. Dan tentunya buat saya juga tadi bermanfaat banget, banyak sekali ilmu-ilmu yang apa ya yang didapatkan, dan wah ini sih penting banget tentunya ya supaya kita semua paling tidak kan bisa menjaga kesehatan, karena tadi ya sehat itu harganya mahal sekali Mas. Betul ya, setuju ya? Setuju, sepakat. Iya, apalagi kalau misalkan untuk biaya recovery-nya bisa lebih mahal lagi. Oke, sudah tiba kita di penghujung acara. Namun sebelum kita menutup acara pada sore hari ini, kami persilakan kepada Mas Rizal selaku narasumber pada Gentalks edisi kali ini untuk bisa memberikan, kalau kata kontennya anak-anak zaman sekarang, Mas Rizal, kata-kata hari ini. Silakan Mas Rizal. Oke, jadi teman-teman semuanya, yang pertama adalah berpuasa itu memang sebagai momen ibadah, tapi eh, untuk beribadah itu kan juga perlu sehat gitu kan ya. Jadi agar kemudian ibadah juga sehat, kemudian juga nyaman, tarawih juga bisa bertahan lama, itu perlu kondisi tubuh yang bagus, perlu kondisi tubuh yang sehat, perlu kondisi yang bugar. Nah, agar kondisi tubuh yang sehat sehingga ibadah menjadi lebih nyaman, memang harus ada pengaturan-pengaturan gaya hidup yang harus disesuaikan sehingga semuanya itu lancar. Gaya hidup apa saja? Yang pertama pola makan. Tadi sudah dijelaskan secara detail bagaimana pengaturan pola makan ketika berpuasa. Yang kedua, jangan lupa tetap olahraga. Olahraga itu meningkatkan kebugaran sehingga ketika kita bugar itu produktif, kita juga tetap produktif sehingga jangan sampai kemudian puasa jadi alasan kita untuk malas-malasan. Dan yang ketiga adalah tetap gitu kan kita usahakan agar kita mempunyai istirahat yang cukup baik secara kualitas maupun kuantitas. Karena memang sebenarnya tips hidup sehat itu ya itu aja gitu kan ya, pola makan, olahraga, istirahat itu tips yang fundamental, tapi orang itu sering kemudian mengabaikan karena sudah terlalu dianggap sepele, biasa saja. Pengennya orang tuh yang canggih gitu kan, yang viral apa yang aneh-aneh gitu kan. Padahal itu 3 fundamental dasar yang kemudian meskipun dasar kadang-kadang orang itu melupakan karena saking dasarnya gitu kan ya. Kemudian orang mengabaikan. Jadi dan faktor untuk orang melakukan hal itu tuh banyak sekali motivasi dan yang apa namanya penghambatnya, sehingga kemudian teman-teman perlu menemukan apa namanya bagaimana caranya agar bisa melakukan ketiga hal tersebut ya yang tadi sudah dijelaskan. Kalau misalkan teman-teman perlu kembali apa namanya mereview materinya, nanti bisa mungkin kita share materinya dari panitia, mungkin juga bisa agar teman-teman bisa mengingat-ingat kembali gitu. Dan pesan terakhir saya adalah semoga rekan-rekan semuanya, Generali Friends dan juga teman-teman dari Generali dan saya sendiri sehat selalu gitu kan ya. Kemudian diberikan kesehatan, kelancaran beribadah puasa dan masih bisa dipertemukan dengan puasa Ramadan tahun depan. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Mas Rizal atas materi yang telah disampaikan yang tentunya sangat bermanfaat sekali untuk kita, dan tentunya bikin semua General Friends yang ikut pada Gentok sore hari ini semakin percaya diri dan juga semakin apa ya berwawasan untuk bisa bagaimana memilah makanan yang dikonsumsi selama bulan suci Ramadan ketika beribadah puasa nanti, supaya nanti di hari yang fitri nanti bisa mendapatkan goal yang sesuai dengan mereka harapkan. Wah, oke. Kalau begitu terima kasih banyak Mas Rizal sudah memberikan materi yang sangat bermanfaat sekali, dan tentunya terima kasih banyak buat Generali Friends yang sudah setia ikutan Gen Talks
hari ini. Dan sebelum kita tutup, kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan kita akan berjumpa lagi di Gen Talks berikutnya tentunya dengan topik-topik yang penuh manfaat, penuh inspirasi, dan tentunya menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya dan juga pastinya akan seru untuk kita ikutin. Oke, sampai jumpa di Gen Talks edisi berikutnya. Terima kasih banyak Terima semuanya. kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan.